Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 4951 sampai dengan bab 4975 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4951, pisau yang bagus dari keluarga Chiba tidak berguna. Lina Chiba akan segera kembali ke Shandong. Araceli Hoffman tampak luar biasa. Edward Miao dipukuli dan wajahnya memar. Sekarang dia meminta penjelasan dari keluarga Hoffman kita. Fatih Kuilanlan menyentuh kemerahan dan bengkak di wajahnya yang halus, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, itu benar. Dan jika saya berharap itu bagus, naiknya Lina Chiba ke tampuk kekuasaan juga memiliki hubungan besar dengan Harvey York. Bahkan, Lina Chiba telah sepenuhnya bekerja sama dengan Harvey York. Akan sulit menemukan masalah Harvey York selanjutnya, sangat sulit. Tuan Hoffman, rencana kita mungkin akan tertunda lama karena nama keluarga York ini. Dengar, haruskah kita melapor ke atas? Meminta dukungan. Araceli Hoffman tampak murung dan berkata perlahan, laporkan. Bagaimana cara melaporkan? Katakan di atas, kami datang ke sini dengan ribuan pasukan, dan dipukuli di lantai oleh menantu laki-laki yang datang ke pintu tanpa alasan. Bisakah kamu mengatakan itu? Ekspresi Fatih Kuilanlan membeku. Seperti yang dikatakan Araceli Hoffman, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata ini? Untuk orang-orang seperti mereka, tidak apa-apa kalah dari putra atau putri manapun. Tapi begitu kalah dari seseorang seperti Harvey York, itu akan terlalu memalukan. Latar belakang dan identitas keluarga mereka tidak memungkinkan mereka kehilangan orang seperti itu. Itu belum tentu mustahil. Setelah Fatih Kuilanlan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya menjadi serius. Bukankah anak itu ahli fisika Feng Shui? Kami tidak tahu pekerjaan mereka. Tetapi jika seseorang dari garis itu datang untuk memukul dan menghancurkannya, maka semua masalah akan terpecahkan secara alami. Araceli Hoffman berkata dengan dingin, sarannya sangat bagus, pertanyaannya adalah di mana menemukan orang-orang di barisan itu. Bahkan jika kita menemukannya, apakah kamu yakin mereka bersedia membantu kita? Orang-orang dari rumah guru surgawi dan gunung harimau naga, akankah mereka membunuh kita? Fatih Kuilanlan mengeluarkan tablet, memanggil data, dan berkata perlahan, orang lain akan mengabaikan kita, tetapi orang-orang dari keluarga AB di negara pulau pasti akan habis-habisan. Bagaimanapun, ada beberapa dari mereka juga, yang tewas di tangan York. Islander, Araceli Hoffman sedikit mengernyit, dan melambaikan tangannya setelah waktu yang lama. Ya, tapi jaga kebersihan tangan dan kakimu. Keluarga Hoffman kita dan negara kepulauan sudah. Setelah mengatakan itu, suara Araceli Hoffman tiba-tiba berhenti. Tepat ketika Araceli Hoffman sedang mempelajari apakah akan membiarkan penduduk pulau datang ke Jinling. Harvey York baru saja menerima telepon dari Alexa Joyner. Alexa Joyner tidak mengatakan sesuatu yang penting di telepon, hanya mengatakan bahwa dia akan mengundang Harvey York untuk makan, selamat atas kemenangannya baru-baru ini, dan omong-omong, mari kita bicara tentang Araceli Hoffman. Harvey York tidak punya alasan untuk menolak, tetapi setelah mengganti satu set pakaian, dia menunggu di pintu masuk aula Jifu. Sekitar beberapa menit kemudian, sebuah Ferrari merah berhenti. Alexa Joyner malam ini mengenakan dada dan bahu hitam, dan rambutnya diikat dengan santai menjadi kuncir kuda. Napas murni datang ke wajahnya, dan itu membuat orang merasa sedikit terpesona. Harvey York memandangnya dari atas ke bawah beberapa kali, lalu menarik sabuk pengaman dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Tiba-tiba kau mengundangku makan malam. Apakah kamu punya masalah? Ini tidak terlalu merepotkan. Alexa Joyner menggigit bibir merahnya sedikit, sangat jujur. Tapi aku ada reuni kampus malam ini. Ada seorang pria di sana yang sangat tidak kusukai. Jadi, kuharap kamu bisa berpura-pura menjadi pacarku, atau tunanganku. Masih bersama Novel Audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4952 Harvey York tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar memiliki hubungan dengan pacar palsu baru-baru ini. Sebelum Louis Sahid mencari dirinya sendiri, dia menyebabkan Edward Miao masalah besar ini. Sekarang Alexa Joyner mencari dirinya sendiri, saya khawatir masalahnya tidak kecil. Apa, kamu bisa menjadi pacar palsu Louis Sahid, tapi kamu tidak bisa menjadi pacarku? Alexa Joyner jelas mendapat informasi yang sangat baik, dia mencondongkan tubuh ke telinga Harvey York, menghirup udara panas, dan mendesah seperti biru. Louis Sahid menangis dan memanggilmu untuk menjadi pacar palsu.
Aku berbeda. Jika kamu tahu siapa teman sekelasku yang menyebalkan itu. Aku takut, kamu akan menangis dan memohon padaku untuk membiarkanmu menjadi pacarmu. Harvey York cemberut dan berkata, tidak, saya tidak pernah suka meminta bantuan. Alexa Joyner mengedipkan mata bunga persiknya dan berkata, orang itu, dari keluarga Abe di negara pulau, adalah siswa pertukaran dari Universitas Kyoto di negara pulau itu ke Universitas Jinling kami. Namanya Marvin Abe. Dia bukan hanya bintang baru yang paling mempesona dan penasihat termuda di arena politik negara pulau itu sekarang, tetapi juga dikatakan bahwa dia juga salah satu onmyoji paling menonjol dari generasi keluarga Abe. Dia mahir dalam mantra, teknik yin dan yang, teknik menurun, del. Yang paling penting adalah dia memiliki hubungan yang baik dengan Araceli Hoffman. Saya menduga dia memiliki hubungan yang baik dengan Istana Panjang Umur. Bahkan dia adalah penghubung antara Aula Panjang Umur dan keluarga Abe. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk memohon padaku sekali? Kakak. Saat berbicara, Alexa Joyner mengulurkan jari telunjuk kanannya yang ramping dan mengangkat dagu Harvey York. Harvey York menghela napas dan berkata, Nona Joyner, saya mohon, izinkan saya berpura-pura menjadi pacar Anda. Dalam tawa seperti lonceng perak Alexa Joyner, dia menginjak pedal gas, dan dalam sekejap, Ferrari merah mulai berpacu. Butuh sekitar setengah jam bagi dealer mobil untuk tiba di pintu masuk klub pribadi di dekat Gunung Ungu di pinggiran kota Jinling. Klub pribadi ini dibuka oleh penduduk pulau, dan gaya pulau ada di mana-mana. Halaman penuh dengan bunga sakura, dan ini adalah musim mekar penuh, yang sangat romantis. Dikatakan bahwa pada hari kerja, banyak anak kecil yang tidak tahu sejarah masih datang ke sini untuk check-in, dan mereka menjadikan tempat ini semacam tempat check-in selebriti internet. Harvey York mengerutkan kening di tempat ini, dan berkata dengan ringan setelah beberapa saat, bagaimana mungkin pemerintah Jinling mengizinkan penduduk pulau untuk membangun klub pribadi seperti itu di area inti Jinling. Alexa Joyner menghela nafas dan berkata, uang bisa membuat hantu menjalankan penggilingan. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Parada yang tersembunyi belum sepenuhnya naik tahta. Orang-orang pada waktu itu memberikan tanah ini kepada orang-orang di negara pulau untuk berinvestasi dalam beberapa proyek. Dan sebidang tanah ini sekarang telah sepenuhnya dibeli oleh penduduk pulau. Ini adalah daerah kantong dan memiliki kekebalan diplomatik. Jadi bahkan jika Penatua Parada sangat tidak senang dengan tempat ini, dia tidak bisa membantu pihak lain sama sekali. Dikatakan bahwa ada saran untuk memutus aliran air dan listrik dan mengubah tempat itu menjadi sebuah pulau, tetapi akhirnya ditolak. Bagaimanapun, begitu hal seperti itu menyebar secara internasional, saya khawatir itu akan menjadi skandal besar. Harvey York menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, ketika aku dalam suasana hati yang buruk suatu hari dan datang untuk membakar tempat ini, Parada akan memiliki lebih sedikit masalah. Mendengar lelucon Harvey York, Alexa Joyner tersenyum, puci, dan berkata, oke, jangan kasar. Sebaiknya kamu pikirkan dulu, bagaimana menghadapi orang Marvin Abe itu nanti. Kamu adalah pacarku sekarang, dan dia tidak akan membiarkanmu pergi. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4953 melihat Goblin di depannya tersenyum manis, Harvey York membuang muka dan tidak melihat lagi. Alexa Joyner cemberut dan memarahi seorang pria yang lebih rendah dari babi dan anjing sebelum dia memarkir mobil dan membawa Harvey York ke pintu masuk rumah pedesaan pulau. Klub ini bisa dikatakan sebagai tempat favorit orang asing di Jinling. Pada saat ini, tidak hanya ada mobil mewah di tempat parkir, tetapi juga banyak orang asing berambut pirang dan bermata biru, membawa teman wanita mereka berkeliling. Menunjuk negara, berbicara dan tertawa. Harvey York tidak menyukai lingkungan seperti ini, tetapi memikirkan tujuan malam ini, dia tidak banyak bicara. Segera, setelah melakukan panggilan telepon, Alexa Joyner membawa Harvey York ke kotak si hideout terdalam. Seorang gadis mengenakan congsam dengan riasan indah telah menunggu lama. Ketika dia melihat Alexa Joyner muncul, dia segera berjalan dan berkata dengan lembut, Alexa, apakah kamu akhirnya di sini? Para siswa sedang menunggumu. Ketika kamu tidak di sini, Abe dan yang muda tidak mau memesan makanan. Dia berkata, aku belum melihatmu selama lebih dari setahun setelah lulus, jadi aku harus membuatmu makan dengan senang dan nyaman. Saat berbicara, wanita ini akan membawa Alexa Joyner ke pintu box, dan untuk Harvey York di sebelah Alexa Joyner, dia langsung diabaikan olehnya. Maria Cabal, aku belum memberimu perkenalan resmi. Alexa Joyner berhenti dan tersenyum manis. Yang ini pacarku, Harvey York. Aku membawanya ke reuni kelas malam ini, hanya untuk secara resmi mengumumkan cintaku kepada semua orang. Juga, aku akan membawanya kembali ke keluarga Joyner dan menjadikannya tunanganku. Kamu adalah orang pertama yang mengetahui berita ini, dan amplop merah untukku akan lebih besar. Wanita bernama Maria Cabal tiba-tiba membeku, dia berbalik dan menatap Harvey York dari atas ke bawah dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Alexa, setelah sekian lama, sifat bercandamu tidak berubah.
Pria di sampingmu, mengenakan pakaian biasa dan terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Orang seperti itu agak tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengawalmu. Dan Abe muda di dalam tidak hanya seorang bangsawan dari negara pulau, tetapi juga seorang pemula di lingkaran politik negara pulau, yang muda dan kaya. Kamu bahkan menolak pertunjukan cinta dan pengejaran berulang-ulang oleh Nyonya Abe. Kau akan menemukan pria biasa seperti itu. Kau pikir aku akan mempercayainya? Oke, aku tahu kamu menemukan perisai ini untuk menghindari Tuan Abe mengganggumu. Tapi bisakah aku menyusahkanmu untuk lebih serius? Bahkan jika kamu ingin menemukan perisai, kamu harus menemukan perisai yang dapat diandalkan, kan? Selama kamu mengeluarkan perisai ini sekarang, bahkan aku tidak percaya, apalagi Tuan Muda Abe. Alexa Joyner tersenyum dan berkata, Maria Cabal, apa yang Anda katakan salah? Saya tidak kekurangan uang, dan saya tidak kekurangan kekuatan. Saya mencari seorang pria, mengapa saya harus mencari seseorang yang dapat berkembang secara menyeluruh? Saya mencari seorang pria, itu hanya tergantung pada bagaimana perasaan saya. Harvey York di depanku adalah pria yang aku hargai lebih dulu. Aku sangat senang saat melihatnya. Dan aku sudah bilang begitu. Aku mengejarnya. Dia menolakku pada awalnya. Karena itu, Alexa Joyner memegang pergelangan tangan Harvey York dengan penuh kasih sayang, dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Harvey York memutar matanya. Wanita ini tidak memiliki kemampuan lain, dan kemampuannya untuk membuka matanya dan berbicara omong kosong pasti pada tingkat leluhur. Ini tidak hanya menggunakan diri Anda sebagai tameng, tetapi juga menggunakan diri Anda sebagai medali emas untuk menghindari kematian. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4954 Maria Cabal berkata dengan dingin, Alexa, tidak ada gunanya memberitahuku hal semacam ini, kamu bisa menceritakannya sendiri kepada Tuan Abe nanti. Setelah selesai berbicara, mata Maria Cabal kembali tertuju pada Harvey York. Setelah melihat lebih dekat, dia mencibir, wah, meskipun aku tidak tahu kamu abadi seperti apa. Tapi saya memperingatkan Anda, beberapa perairan berlumpur tidak mudah untuk berenang. Dapat dilihat bahwa Anda adalah tipe orang yang menginginkan uang tetapi tidak menginginkan kehidupan. Jika kalian saling mengenal, ambil uang ini dan pergi dari sini. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Saat berbicara, Maria Cabal mengeluarkan setumpuk uang kertas berwarna-warni dari tas tangannya dan melemparkannya ke tanah dengan pop. Wajah Alexa Joyner sedikit tenggelam, tetapi dia tidak marah, tetapi memandang Harvey York dengan setengah tersenyum. Karena perilaku Maria Cabal, selain memukul wajahnya, dia menekan Harvey York ke tanah dan menggosoknya. Madu, seseorang sebenarnya ingin memukul saya dengan uang. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak uang saku yang kamu berikan padaku setiap hari. Harvey York melihat ekspresi setengah tersenyum Alexa Joyner, dan langsung tersenyum. Apakah dia tidak ingin tahu apakah kita benar-benar jatuh cinta? Kami akan membuktikannya padanya. Setelah berbicara, di bawah tatapan terkejut Alexa Joyner, Harvey York mengangkat dagu runcing Alexa Joyner dan dicemooh di wajahnya yang cantik. Tindakan ini membuat goblin seperti Alexa Joyner langsung merona. Dan rasa malunya menyebabkan kulit Maria Cabal berubah tiba-tiba, dengan tatapan tidak percaya. Dia mengenal Alexa Joyner dengan cukup baik, dan dia jelas tidak menyangka bahwa wanita ini terkadang tersipu. Setelah menatap Harvey York dengan kejam, Maria Cabal menggigit giginya dan berkata, karena itu benar-benar laki-laki Alexa, maka tolong. Melihat Maria Cabal berbalik dan pergi, Alexa Joyner melirik Harvey York dengan setengah tersenyum, dan berkata, berani sekali. Apakah kamu tidak takut mengambil tanggung jawab? Harvey York berkata ringan, bagaimana saya bisa bertanggung jawab? Membayar Anda satu set kosmetik. Nona, Anda harus melakukan satu set drama penuh. Karena Anda ingin saya berpura-pura menjadi laki-laki Anda harus tahu bahwa jika saya makan tahu, Anda harus mengenali saya. Jangan khawatir, karena aku memanfaatkannya hari ini, aku pasti akan berakting dengan baik. Saat berbicara, Harvey York tanpa sadar mengulurkan tangan dan menepuk pantat Alexa Joyner. Kaya, elastis, dan terasa sangat enak. Segera, Harvey York dan Alexa Joyner berjalan ke pintu kotak berdampingan. Mengatakan ini adalah sebuah kotak, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah halaman semi terbuka. Pada saat ini, ada lebih dari selusin pria dan wanita dengan kostum Cina duduk di aula, semuanya memegang piala di tangan mereka, dan mereka berbicara dengan keras. Di segala arah, ada lusinan pria berjas, masing-masing dengan pelipis menonjol tinggi, sangat kuat. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, karena dia menemukan bahwa di antara pria dan wanita dengan pakaian mewah, hampir setengah dari mereka berasal dari negara pulau, dan masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang baik. Dibandingkan dengan temperamen vulgar orang pulau biasa, mereka memiliki sedikit kekayaan. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Siapapun yang bisa datang ke Jinling sebagai siswa pertukaran secara alami kaya atau mahal. Di tengah kerumunan, ada seorang pria mengenakan yukata pulau.
Wajahnya sangat halus sehingga agak seperti iblis. Dia jelas seorang pria, tetapi itu membuat orang berpikir dia sangat cantik. Selain itu, temperamen di tubuhnya cukup feminin. Jika tidak diencerkan oleh suasana aristokratnya sendiri, dia hampir akan dikira seorang wanita. Sederhananya, ini adalah pria yang lebih cantik daripada wanita. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4955. Pada saat ini, pria itu dengan santai bersandar di sofa, mengangkat kakinya, dan secara alami menjadi pusat penonton. Harvey York menyipitkan mata pada pria ini, dan di balik kecantikan dan feminitasnya, dia melihat sikap dingin dan keganasan yang tak terkatakan. Salah satu onmyoji muda paling menonjol dari keluarga Abe di negara pulau, bagaimana bisa sesederhana itu? Pada saat ini, Alexa Joyner, yang sedang berjalan, tiba-tiba jatuh pada sosok di lapangan, dan berkata dengan sedikit aneh, mengapa Edward Hoffman ada di sini? Bukankah dia dihapuskan karena berkultivasi seni bela diri? Harvey York mengalihkan pandangannya dan mendarat di atas seorang pria muda berjas. Dia tidak terlalu tua, dan dia terlihat sangat lembut. Pada saat ini, dia duduk di sebelah Marvin Abe, dan dia tampaknya memiliki status tinggi. Harvey York merasa bahwa dia agak akrab, dan setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba teringat. Ini adalah pria Jinling yang menemukan dirinya untuk memecahkan mendapat masalah ketika dia berada di Galicia. Edward Hoffman. Hanya dapat dikatakan bahwa dunia ini sangat kecil, dan tidak terduga bahwa kedua belah pihak akan bertemu di sini. Harvey York berkata dengan lembut, siapa dia? Tuan muda kedua dari keluarga Jinling, tuan muda kedua yang sebenarnya, seseorang yang tidak jauh lebih buruk dari Araceli Hoffman. Itu hanya karena dia marah ketika dia berlatih seni bela diri sebelumnya, dan dianggap sebagai orang cacat yang terkutuk, jadi dia menghilang begitu saja di depan orang-orang. Sebenarnya, dia tidak mudah. Harvey York sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu. Pada saat ini, semua orang di lapangan juga memperhatikan bahwa seseorang masuk, dan semua mata menyapu. Ketika mereka melihat bahwa pengunjung itu adalah Alexa Joyner, mereka semua berdiri tanpa sadar. Lagi pula, Alexa Joyner adalah wanita tertua dari keluarga Joyner di Jinling, dan dia adalah wanita yang disukai orang-orang Marvin Abe. Tidak peduli dari sudut pandang mana, Alexa Joyner layak mendapatkan perhatian mereka. Alexa, lama tidak bertemu, kamu cantik lagi. Ayo, kami sedang menunggu pesananmu. Marvin Abe memberi Alexa Joyner senyum lembut, tetapi senyumnya yang indah membuat orang merasa canggung. Adapun Harvey York di samping Alexa Joyner, dia diabaikan oleh semua orang saat ini. Jelas, semua orang mengira Harvey York adalah pengikut atau semacamnya. Tapi Alexa Joyner tidak bermaksud membuat semua kesalahpahaman, karena kepribadiannya, dia tidak berbicara omong kosong saat ini, tetapi tersenyum dan berkata, meskipun ini adalah reuni perguruan tinggi malam ini. Tapi aku membawa orang luar ke sini, jadi semua orang tidak keberatan, kan? Mendengar ini, banyak mata orang tertuju pada Harvey York, dan ketika mereka menemukannya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, ekspresi banyak orang menjadi lucu. Apa yang disebut reuni alumni malam ini, terus terang, hanyalah dalih bagi Marvin Abe untuk mengejar Alexa Joyner. Tapi Alexa Joyner datang dengan seorang pria secara terbuka dan terbuka, semua orang tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa artinya ini. Namun, Marvin Abe tidak menatap Harvey York secara langsung, tetapi tersenyum pada Alexa Joyner, Alexa, temanmu tentu saja temanku. Ayo, mari kita duduk bersama. Setelah berbicara, dia melihat ke arah posisi terakhir di lapangan. Maria Cabal dan yang lainnya sedang bercanda saat ini. Lokasi untuk malam ini sudah siap. Tidak disediakan untuk orang luar sama sekali. Alexa Joyner ingin membawa seorang pria, ya, berdiri sepanjang jalan. Melihat adegan ini, Alexa Joyner tidak mengubah ekspresinya terlalu banyak, tetapi tersenyum pada Harvey York dan berkata, sayang, duduk. Aku akan berdiri saja. Mendengar kata-kata Alexa Joyner, ekspresi penonton berubah. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4956 dalam hal karakter kuat Alexa Joyner, tidak peduli apa identitas pria yang dibawanya, dia sebenarnya memintanya untuk duduk dan berdiri sendiri. Artinya pria ini memiliki beban yang sangat berat di hatinya. Ekspresi Marvin Abe juga sedikit murung dalam sekejap. Pada saat ini, Maria Cabal, yang sedang duduk di kursinya, berkata dengan sengaja atau tidak, semuanya, Alexa membawa pacarnya untuk menemui kita hari ini. Ketika mereka menikah, semua orang harus menyiapkan amplop merah. Kudengar Alexa memberinya banyak uang saku setiap hari, jadi amplop merah kita tidak boleh terlalu kecil. Kalau tidak, orang tidak akan menerimanya. Mendengar kata-kata Maria Cabal, penonton tercengang sejenak, dan kemudian semua orang bereaksi, memandang Harvey York dengan tatapan yang bahkan lebih sarkastik. Jelas, semua orang berpikir bahwa Harvey York adalah pemakan yang lembut. Pada saat ini, Edward Hoffman melihat lebih dekat ke Harvey York, wajahnya sedikit berubah, jelas dia mengenali Harvey York. Dia ingin berdiri dan mengatakan sesuatu,
tetapi dihentikan oleh Harvey York yang menggelengkan kepalanya. Edward Hoffman ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di sana dengan tatapan rumit. Pada saat ini, Harvey York harus menghela nafas di bawah serangan mata Alexa Joyner. Dia menarik kursinya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan dengarkan lelucon Nona Lee. Meskipun kita akan menikah, kita belum tentu akan mengundang seseorang. Jadi amplop merah tidak masalah." Batuk-batuk-batuk, mendengar kata-kata Harvey York, banyak orang terdiam. Tidak bisakah orang ini mendengar bahwa Maria Cabal mengejeknya karena wajahnya yang putih kecil? Dia juga berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, "Otaknya tidak sakit, kan?" Pada saat ini, Marvin Abe melirik acuh tak acuh pada seorang pria pulau di sampingnya. "Bodoh. Ketika saya melihat pria jangkung dari negara pulau ini, dia menepuk meja dan berdiri. Dia berjalan tepat di depan Harvey York, menatapnya dengan dingin, dan berteriak, 'Siapa yang membiarkanmu sejajar dengan tuan muda Abe kita? Kamu bisa duduk jika kamu mau. Berlutut, berlutut dan makan.'" Melihat pria jangkung dari negara pulau ini berjalan keluar, wajah Alexa Joyner langsung tenggelam dan berkata, "Sakamoto, otakmu kebanjiran. Ini laki-laki saya, dan Anda benar-benar membiarkan dia duduk berlutut. Laki-lakimu." Sakamoto mencibir pada saat itu, mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Harvey York. "Tanyakan pada wajah putih kecil ini, apakah dia berani mengatakan bahwa dia adalah laki-lakimu?" Tamparan, dengan pukulan backhand, Harvey York memblokir tangan Sakamoto yang terulur, dan berkata dengan ringan, "Islander, tunjukkan rasa hormat. Yoho, hanya orang country pemakan setengah matang, berani bertarung denganku." Sakamoto mencibir, dia mengulurkan tangannya, mengeluarkan senjata api langsung dari lengannya, membuka asuransi dengan klik meletakkannya di dahi Harvey York, mencibir, "Ayo, aku akan bertanya lagi, apakah kamu mau untuk berlutut, turun untuk makan malam? Kamu bisa menolakku, tapi apa yang akan saya lakukan, saya tidak tahu." Wajah Alexa Joyner sedikit berubah dan berkata, "Sakamoto, ini negara bukan negara pulaumu. Apakah kamu tahu konsekuensi menggunakan senjata api dengan santai?" "Konsekuensi?" Sakamoto tersenyum muram, "Tuan muda Abe menyukai Anda, dan dengan ramah mengundang Anda untuk makan malam. Kamu benar-benar membawa pria liar ke sini untuk memamerkan kekuatanmu dan ingin menamparkan wajah Abe. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4957, Sakamoto, bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada Nona Joyner? Bagaimanapun juga, dia adalah teman sekelasku. Pada saat ini, Marvin Abe memegang piala, menyesapnya, dan berkata dengan ringan. Alexa Joyner menatap Marvin Abe dan berkata perlahan, "Tuan muda Abe, seperti yang Anda tahu, kami hanya teman sekelas. Biarkan anjingmu menggigit suamiku. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya?" Mata Marvin Abe tenggelam, lalu menyipitkan matanya dan berkata, "Alexa, aku selalu menganggapmu wanita yang cerdas. Dan wanita pintar tidak melakukan hal-hal bodoh. Aku sedang melihat wajah teman sekelasku sekarang dan membiarkanmu mengatakannya lagi. Apa-apaan orang ini?" Alexa Joyner tidak ragu-ragu dan berkata dengan dingin, "Ini laki-laki saya." Tamparan, gelas anggur di tangan Marvin Abe jatuh ke tanah, dan ekspresinya langsung berubah muram. Dia berdiri, berjalan ke Alexa Joyner dengan tangan di punggungnya, menatap Alexa Joyner dan berkata perlahan, "Apakah kamu mengatakan itu lagi?" "Dia laki-laki saya," Alexa Joyner berkata sambil tersenyum. Tamparan, Marvin Abe tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Alexa Joyner. Alexa Joyner tertangkap basah, dan terhuyung-huyung kembali oleh tamparan itu. Dalam hal temperamen Alexa Joyner, bagaimana dia bisa menderita kerugian seperti itu? Ekspresinya tenggelam, dan dia berkata dengan genit, "Orang-orang Marvin Abe, kamu mencari kematian." Tetapi dengan dia jatuh, lebih dari selusin pengawal negara pulau bergegas pada saat yang sama. Beberapa orang memegang pedang panjang negara pulau, dan beberapa orang secara langsung membuka keamanan senjata api, yang semuanya ditujukan pada Alexa Joyner, untuk mencegahnya menjadi sangat malu dan marah sehingga dia akan menyerang Marvin Abe. "Apakah aku mencari kematian? Saya pikir Andalah yang mencari kematian." Marvin Abe membawa tangannya di punggungnya, dengan semacam mendominasi, dan wajahnya yang tampan bahkan lebih keren. Sebagai bangsawan pulau, bintang yang sedang naik daun dalam politik, dan salah satu onmyoji keluarga Abe yang luar biasa. Suatu kehormatan bagimu untuk melihatmu. Kamu wanita, tidak hanya tidak tahu bagaimana bersyukur, tetapi kamu membawa seorang pria untuk menamparkan wajahku. Apakah kamu pikir aku pandai berbicara? Orang-orang Marvin Abe terus mencibir, "Jangan berpikir bahwa jika aku menyukaimu, aku tidak akan berani menyentuhmu. Sudah kubilang, aku sudah menahan amarahku, aku tidur denganmu sekarang, dan aku akan membunuhmu lagi. Saya berjanji kepada Anda keluarga penggabung Jinling tidak berani mengatakan apapun selain protes." "Sakamoto,
yang memegang Harvey York dengan senjata api di satu sisi, juga menyeringai pada saat itu, Tuan Muda Abe, karena wanita ini tidak tahu apa itu langit, mengapa kita tidak mengajarinya dengan baik? Kamu orang tua makan daging, dan kami yang kecil juga bisa minum sup. Mendengar kata-kata versi itu, ada ledakan tawa menyedihkan di sekitar. Dan wanita bernama Maria Cabal sedang menonton adegan ini dengan penuh minat saat ini. Alexa Joyner lahir lebih mulia dari mereka, terlihat lebih halus dari mereka, dan memiliki sosok yang lebih baik dari mereka. Yang paling penting adalah dia murni dan bersih, dan tidak pernah ada pria. Dibandingkan dengan Phoenix asli seperti Alexa Joyner, Maria Cabal dan wanita lain disebut Vision, atau Vision. Karena itu, mereka adalah orang-orang yang paling menantikan Alexa Joyner jatuh ke dalam debu. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka secara diam-diam, siap untuk mengambil gambar untuk memperingati mereka. Lagi pula, kesempatan untuk menamparkan wajah Alexa Joyner dan mempermalukan Alexa Joyner tidak datang setiap hari. Mata Alexa Joyner dingin, dan ekspresinya dingin, tangan kanannya sudah menekan tas perhiasan kecil di pinggangnya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4958, bagaimana? Kau kesal padaku, mau membunuhku dengan racunmu. Marvin Abe tampak acuh tak acuh saat ini, dan wajahnya yang cantik penuh dengan sarkasme, lakukan saja. Lihat apakah kamu bisa membunuhku. Lihat berapa harga yang harus dibayar keluarga Jinling Joyner setelah kamu membunuhku. Atau, kamu baru saja menamparku dan menghela nafas dulu. Saat berbicara, Marvin Abe meletakkan wajahnya di depan Alexa Joyner. Mata Harvey York sedikit dingin, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa penduduk pulau ini terlalu arogan. Namun, Harvey York tidak terburu-buru saat ini. Jika pihak lain berani begitu sombong, pasti ada pengaturan lain. Demi keselamatan Alexa Joyner, Harvey York merasa bahwa dia harus menonton sebentar. Terlebih lagi, dia percaya bahwa Alexa Joyner harus bisa menyelesaikan penduduk pulau di depannya. Kalau tidak, dia tidak akan memaksa dirinya untuk saling memprovokasi. Melihat tindakan Marvin Abe, Alexa Joyner tanpa sadar ingin menamparkan wajahnya dan menamparkan pria pulau yang tak tahu malu itu ke tanah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa pada akhirnya. Orang-orang Marvin Abe datang ke Jinling kali ini atas nama perwakilan kedutaan. Jika Anda memindahkannya dengan santai, hasilnya pasti tidak dapat diprediksi. Setelah itu menjadi sengketa internasional. Dalam kasus skandal internasional, keluarga penggabung Jinling mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tampar, melihat Alexa Joyner tidak berani melakukan apa-apa dan tidak terpancing, Marvin Abe menamparkan wajah Alexa Joyner dengan backhand lain. Wanita, kamu sedikit lebih sampah dari yang aku kira. Adapun pria yang kamu sukai, sepertinya lebih buruk. Aku sudah melecehkanmu seperti ini, apa menurutmu dia berani kentut? Saat ini, sebagai orang pintar, kamu harus tahu bagaimana memilih. Alexa Joyner memiliki dua bekas tamparan lagi di wajahnya yang cantik, dan ada darah di sudut mulutnya, terlihat sangat malu. Melihat adegan ini, Maria Cabal dan yang lainnya menunjukkan sarkasme. Sangat menarik untuk melihat seorang wanita muda seperti Alexa Joyner diinjak-injak di telapak kakinya. Alexa Joyner menarik napas dalam-dalam, tetapi masih tidak mengambil tindakan, tetapi memandang Marvin Abe dengan dingin, dan berkata, Tuan Muda Abe, tidak peduli apa hubungan kami sebelumnya. Tapi karena kamu memberiku dua tamparan. Mulai sekarang, hubungan antara kamu dan aku akan terputus. Saya harap mulai saat ini dan seterusnya, Anda akan berhenti melecehkan saya. Jangan membawa orang untuk memainkan peran sebagai presiden yang mendominasi di depan saya lagi. Itu menjijikkan. Marvin Abe, yang hendak kembali ke sofa dan duduk, berhenti. Dia menyipitkan mata pada Alexa Joyner dan berkata sambil tersenyum, dua tamparan, hanya ingin benar-benar memutuskan hubungan antara kamu dan aku. Alexa Joyner, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Karena itu, Marvin Abe berjalan kembali ke Alexa Joyner, mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya yang lembut, akan kuberitahu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Hanya saja kamu sekarang telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi istri penuh. Kamu hanya bisa membiarkanku menjaga wanita liar di luar. Ketika saya bosan bermain dengan Anda dan menendang Anda pergi, Anda akan memiliki kesempatan untuk bebas. Aku mengatakannya dengan sangat jelas, bisakah kamu mendengarku? Alexa Joyner menghela nafas dan berkata, saya di sini malam ini dengan tulus dan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Sepertinya, Tuan Muda Abe, Anda tidak memberi saya kesempatan. Apa masalahnya? Marvin Abe duduk kembali di sofa dan memeluk seorang wanita pulau dari kiri ke kanan. Dia mengangkat kakinya dan menatap Alexa Joyner dengan sedikit senyum. Anda berterima kasih kepada Nona karena telah membunuh saya. Kamu memiliki kemampuan ini. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4959, Hei. Alexa Joyner menghela nafas, lalu mengeluarkan ponselnya dan berbicara perlahan. Tuan Muda Abe, Anda mungkin lupa satu hal. Saya dari keluarga penggabung Jinling. Keluarga Jinling Joyner adalah salah satu dari 5 klan kuno.
Kamu pikir aku akan membunuhmu jika aku putus asa? Bisakah kamu keluar dari sini? 5 penjaga gerbang kuno. Apakah itu luar biasa? Bisakah kamu membandingkan dengan 5 keluarga kerajaan negara pulau kita? Kami adalah keluarga kerajaan dan bangsawan yang benar-benar telah meninggal selama ribuan tahun. Hanya musim panas belaka, berdirinya negara ini baru berusia 100 tahun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan negara pulau kita yang mulia? Ayo, coba aku. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda keluarga penggabung Jinling lebih baik daripada yang lain. Boom, pada saat ini, pintu kotak ditendang terbuka, dan kemudian sekelompok pria berseragam bergegas masuk. Orang yang memimpin adalah Felipe Parada. Pada saat ini, sambil berjalan, dia berkata dengan dingin, di bawah kendali kantor polisi Jinling kami, berani menyentuh keponakan tertua saya. Apakah kamu sudah menanyakan pendapatku? Segera, sekelompok besar detektif dan detektif langsung mengendalikan penonton. Pengawal negara pulau itu dengan pisau dan senjata dikepung oleh semua orang. Dan Felipe Parada berjalan di depan Alexa Joyner, dan ketika dia melihat 2 bekas tamparan di wajahnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. 6 keluarga tersembunyi dan keluarga Jinling Joyner selalu dalam semangat yang sama. Melihat Alexa Joyner yang selalu menyendiri ditampar 2 kali, ekspresi Felipe Parada langsung jelek. Dia pertama-tama mengangguk ke Harvey York sebagai salam, lalu menatap Alexa Joyner dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Alexa Joyner tersenyum sedikit, hanya saja hal-hal itu sulit untuk ditangani. Felipe Parada mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, tidak ada yang tidak bisa saya tangani dengan saya. Setelah berbicara, Felipe Parada berjalan keluar dengan ekspresi dingin dan berkata perlahan, di bawah pemerintahanku, aku akan bertindak sembrono dan menyakiti orang sesuka hati. Kamu bodoh. Yo, bukankah ini Direktur Parada dari kantor polisi Jinling? Orang-orang Marven Abe jelas mengenal Felipe Parada juga. Setelah dia menyesap rokok wanita kurus itu, dia tersenyum dan berkata, kamu juga seorang tokoh di pemerintahan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang mengejutkan seperti itu? Kamu lupa, ini adalah kantong negara pulau kita. Ini adalah hukum raja negara pulau yang berlaku. Bahkan untuk penegakan hukum, hanya orang-orang dari kantor polisi negara pulau kita yang bisa datang. Kamu, Direktur Kantor Polisi Jinling, datang ke wilayah penduduk pulau kami untuk menuntut. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang memberimu nyali? Kamu tidak tahu setiap menit, apakah ini perselisihan internasional? Kamu, atau dengan kata lain, keluarga Paradamu yang tersembunyi, bisakah kamu menanggung konsekuensi dari melakukan ini? Berbicara tentang ini, Marven Abe mencibir, keluar, jika kamu tidak keluar, aku akan membersihkan keluarga Paradamu yang tersembunyi. Sakamoto juga mencibir, pejabat negara H ingin menjaga negara pulau kita. Tanganmu terentang terlalu panjang, bukan? Apakah kamu tahu konsekuensinya? Wajah Felipe Parada sedikit berubah. Dia baru saja menerima petunjuk bahwa Harvey York dan Alexa Joyner telah menyinggung penduduk pulau di sini, dan ada konflik antara kedua belah pihak. Dia membawa tim pada saat pertama, hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dia lupa poin yang paling penting. Dalam kapasitasnya, tidak pantas tampil pada kesempatan ini. Toh, menurut pernyataan Harvey York, keluarga Parada yang tersembunyi akan segera pergi ke Wolsing untuk naik tahta. Pada saat ini, ada perselisihan internasional, dan dapat dikatakan bahwa masa depan keluarga Parada yang tersembunyi telah hancur. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4960 bahkan posisi kekuasaan saat ini tidak akan dipertahankan. Memikirkan hal ini, wajah Felipe Parada sangat jelek, tetapi dia datang ke sini. Pada saat ini, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkata, perwakilan AB, kan? Saya tahu ini adalah wilayah negara pulau, dan saya tahu bahwa Anda adalah perwakilan dari kedutaan negara pulau. Namun, jika Anda memindahkan orang negara khas saya, Anda harus memberikan akun. Kamu pantas meminta Abe untuk menjelaskannya. Sakamoto di satu sisi tertawa dengan "Ci", dan kemudian menamparkan wajah Felipe Parada dengan tamparan backhand. Tamparan, suara yang renyah. Felipe Parada, yang tidak siap secara mental, terhuyung ke belakang, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa penduduk pulau itu begitu sombong sehingga dia berani bergerak. Ada bekas telapak tangan di wajahnya, dan dia sangat marah. Perwakilan AB, sepertinya kamu harus membuat perbedaan besar hari ini. Felipe Parada mendengus dingin. Penduduk pulau dicurigai menghalangi tugas resmi, memukuli pejabat publik, dan membawa mereka pergi. Atas perintah Felipe Parada, beberapa orang kepercayaannya langsung mengeluarkan senjata api dan menunjuk ke arah Sakamoto. Orang-orangmu masuk tanpa izin di wilayah penduduk pulau kami, mereka datang tanpa diundang, dan mereka sombong di depan tuan muda kami AB. Apa salahnya memberimu tamparan? Sakamoto berjalan ke Felipe Parada dan berkata sambil mencibir, sudah kubilang, Direktur Parada. Keluarga Parada Anda dapat menakuti banyak orang di negara khas sampai mati, tetapi mereka tidak dapat menakuti saya, apalagi perwakilan kami AB. Karena
Kami adalah penduduk pulau yang mulia. Beri kamu 10 keberanian, dan kamu tidak berani menyentuhku. Felipe Parada berkata dengan dingin, ini masalah besar, aku akan melepas lapisan kulit ini dan membunuhmu secara langsung. Kamu bisa mencobanya, aku tidak berani. Sakamoto mencibir, berani. Tentu saja kamu berani. Kamu orang-orang negara khas sangat baik, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Namun, kami penduduk pulau tidak bisa dihina. Sambil berbicara, Sakamoto menarik tangannya dan membuka kancing jaketnya secara langsung. Saya melihat senjata api C4 tertekuk di depan dadanya. Ada beberapa petunjuk pada senjata api itu, yang menempel di jantungnya. Datang dan jelaskan padamu, senjata C4 saya dalam kondisi sangat stabil. Tapi begitu aku mati, itu akan meledak. Omong-omong, Sakamoto membuat gerakan dengan tangan kanannya, hancurkan. Adegan ini secara langsung menyebabkan Felipe Parada dan para detektif lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka. Ini adalah senjata api C4 nyata. Jika meledak, seluruh clubhouse akan terbalik. Adapun orang-orang ini, mereka harus mengupas kulit mereka bahkan jika mereka tidak mati. Jadi pada saat ini, semua detektif polisi yang hadir tidak bisa tidak mundur selangkah. Bahkan Felipe Parada secara naluriah mundur, dan setelah bereaksi, wajahnya marah. Dan semua detektif menatap pria gila di depan mereka dengan tidak percaya. Bahkan Maria Cabal dan wanita lain pucat saat ini, dan mereka mundur sesaat dengan gemetar. Alexa Joyner sedikit menyipitkan mata dan hendak melangkah maju, tapi kali ini Harvey York melambaikan tangannya sedikit, menghalangi tempat di depannya. Jelas, semua orang terkejut dengan kegilaan Sakamoto. Abe di satu sisi tampaknya telah terkejut untuk waktu yang lama. Dia tersenyum dan berkata, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Sakamoto adalah regu kematian dari negara pulau kami. Sejak dia mendaftar di tentara, dia dilengkapi dengan senjata api C4 untuk memastikan bahwa dia bisa mati untuk negara kapan saja. Jika kamu memprovokasi dia, jika dia ingin mati bersamamu, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Omong-omong, Marvin Abe tampak sarkastik. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4961 dan Sakamoto juga mencibir, bukankah kalian dari negara Haidiot? Bukankah itu berani dan tidak takut mati? Bagaimana? Saya baru saja mengatakannya dengan sangat keras sehingga saya menghalangi bisnis resmi dan saya harus mengambilnya. Datang sekarang, pindahkan aku. Sakamoto membawa tangannya di punggungnya, memamerkan kekuatannya. Wajah orang negara H telah dibuang oleh kalian idiot. Felipe Parada berkata dengan dingin, Sakamoto, aku tidak percaya kamu benar-benar berani mati dengan semua orang. Saya tidak bisa. Tangan kanan versi itu langsung terhubung ke garis merah pada senjata api C4 di dada, dan kemudian akan dicabut. Felipe Parada dan puluhan detektif polisi bereaksi secara naluriah. Beberapa jatuh di belakang kursi, dan beberapa mundur ke sudut. Kelompok orang yang awalnya agresif langsung ditekan oleh kesombongan mereka. Jelas, meskipun orang-orang di kantor polisi lebih berani dan berhati-hati daripada orang biasa, tetapi semut masih mencuri hidup mereka, apalagi orang. Dan Felipe Parada yang berguling-guling dan merangkak, berdiri lagi, seragam putihnya tertutup debu. Pada saat ini, wajahnya sangat jelek. Sama seperti Anda masih berpura-pura di depan saya. Apakah Anda ingin mengancam kami, Tuan Abe? Sakamoto tampak meremehkan. Aku hanya berpura-pura, kamu takut akan ini. Memalukan. Persetan. Ingat di masa depan, jika Anda bertemu penduduk pulau kami, ambil jalan memutar. Kalau tidak, sampai jumpa sekali, dan aku akan memukulmu sekali. Saat berbicara, Sakamoto melangkah maju dan menepuk wajah Felipe Parada. Wajah Felipe Parada langsung berubah jelek. Hari ini, keluarga Parada yang tersembunyi benar-benar dipermalukan. Dan Maria Cabal dan para wanita lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Hanya dapat dikatakan bahwa mulai sekarang, keluarga Parada yang tersembunyi dan keluarga penggabung Jinling akan menjadi bentuk lampau. Alexa Joyner menatap Sakamoto dengan mata yang dalam, dan niat membunuh yang samar menyebar dari matanya. Hari ini, aku memberimu kesempatan, tapi sayangnya kamu tidak menghargainya. Karena kamu sangat pengecut, mulai sekarang, kami akan mengikuti Tuan Muda Abe kami dan menjadi istrinya. Orang-orang negara H yang pengecut ini tidak layak untukmu, Alexa Joyner. Sakamoto memperingatkan Alexa Joyner. Malam ini, kamu mencuci dirimu sendiri dan mengirimkannya ke tempat tidur Nyonya Abe. Memahami, 1 menit dan 1 detik, dan aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan ini? Pada saat ini, Harvey York maju selangkah dan berjalan tepat di depan Alexa Joyner. Sakamoto merasakan bahayanya, dan secara naluriah ingin mundur, tetapi dia mundur selangkah, dan Harvey York memegang bahunya. Tidak perlu Sakamoto mengancam, Harvey York sudah meraih benang merah senjata api C4 di dadanya dan langsung mencabutnya. Apa? Jeritan keluar, darah berceceran di dada Sakamoto. Semua orang di lapangan berteriak dalam sekejap. Beberapa orang berguling dan merangkak pergi, sementara yang lain dengan cepat bersembunyi di sudut. Bahkan Marvin Abe, yang selalu bersama Dewa Lama,
berbalik dan bersembunyi di balik sofa dalam sekejap, dan menarik dua wanita untuk menutupi dadanya. Dan Sakamoto sendiri menjadi hitam. Sepertinya kita semua beruntung. Petunjuk ini tidak. Lalu masih ada dua kabel. Selama saya putus salah satunya, ada kemungkinan 50% senjata api C4 ini akan meledak. Harvey York mengabaikan pedang dan senjata api yang diarahkan padanya di sekelilingnya, dan mengaitkan timah hijau dengan setengah senyum di wajahnya. Sakamoto, kamu punya dua pilihan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4962, pertama, minta maaf, potong kedua tanganmu untuk memberikan penjelasan. Kedua, saya akan memutuskan kabel hijau, dan mari kita bertaruh bersama. Harvey York memandang Sakamoto dengan ekspresi tegas di wajahnya, Anda dapat yakin. Jika itu benar-benar meledak, aku akan mati bersamamu, dan Tuan Muda Abemu akan mati bersamamu. Ada begitu banyak orang di antara penonton yang menemanimu, dan semua orang bisa bertarung lagi di Jalan Huangquan. Wajah Sakamoto langsung menjadi gelap, dia menatap Harvey York dengan niat membunuh, dan berkata, bajingan, siapa kamu? Pada saat ini, Sakamoto ingin membunuh Harvey York secara langsung, tetapi dia menemukan bahwa untuk beberapa alasan, tangan kanan Harvey York hanya ditekan ringan di bahunya, dan napas dalam seluruh tubuhnya ditekan sepenuhnya, dan tidak ada cara untuk mendesaknya. Dia bergerak. Sederhananya, Sakamoto tidak bisa menahan Harvey York sama sekali saat ini. Aku pemakan yang lembut. Itu juga orangnya Alexa Joyner. Biasanya, di matamu, tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Tapi terkadang tidak ada jalan. Untuk melindungi wanitanya, rata-rata pria masih marah. Tidak bisakah dia mendominasi sekali ketika dia makan nasi lunak? Harvey York berkata dengan setengah tersenyum, tetapi matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Ayo, pilih. Atau jika kamu tidak bisa memilih, aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, kamu adalah anggota Regu Kematian Negara Pulau. Kamu sangat arogan barusan, bukankah kamu harus takut? Saat berbicara, jari-jari Harvey York mengaitkan langsung pada garis hijau dan menariknya keluar dengan kasar. Tamparan, garis hijau keluar, dan darah memercik lagi. Ah! Sakamoto berteriak, dengan panik mencoba mundur, tetapi ditahan oleh Harvey York. Versi pulih terasa lembut di seluruh, dan sangat ketakutan sehingga dia basah oleh keringat dingin. Dan Marvin Abe bahkan lebih ketakutan dan berguling beberapa meter jauhnya, dan ketika dia bangun lagi, dia sudah dipermalukan, dengan jejak keburukan dan ketakutan di wajahnya. Dia tahu betul bahwa ada 3 kabel di senjata api C4 di dada Sakamoto, salah satunya terhubung ke jantungnya. Tidak peduli jika jantung Sakamoto berhenti atau benangnya putus, senjata api C4 itu akan meledak. Dalam hal kekuatan senjata api C4, jika benar-benar meledak, semua orang yang hadir mungkin harus bersendawa. Harvey York, bajingan ini, benar-benar memutuskan 2 kabel. Meskipun karena keberuntungan, kedua garis ini bukanlah LED yang sebenarnya, tetapi masalahnya adalah hanya ada 1 yang tersisa. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Harvey York kembali ke LED terakhir, dan kemudian menunjukkan senyum lembut dan berkata, Anda masih punya 3 detik untuk membuat pilihan. Dalam 3 detik, aku akan membantumu membuat pilihan. Kita semua mati bersama. Sakamoto menekan tangan Harvey York dengan wajah jelek, karena takut dia juga akan mematahkan keunggulan terakhir. Itu dia. Orang-orang dari pasukan kematian negara pulau begitu sombong sehingga mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berani dan tidak takut mati sekarang takut. Harvey York tersenyum lembut pada Sakamoto. Kamu benar-benar sampah. Saya pikir penduduk pulau Anda yang mulia, mengandalkan semangat Bushido Anda, harus langsung menyeret saya ke kematian sekarang. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu juga kepala lilin senjata perak. Sampah lengkap. Apa yang disebut senjata api C4 ini, terus terang, hanyalah sesuatu yang kamu gunakan untuk perbandingan. Pilih 100 kali untukmu, dan kamu tidak berani mematahkan keunggulan dan mati bersama semua orang. Apakah kamu dihapuskan, atau apakah Regu Kematian Negara Pulaumu, yang sama sepertimu, serakah untuk hidup dan takut mati, tetapi masih berpura-pura memaksa? Melihat ekspresi setengah tersenyum Harvey York, Sakamoto sangat marah, bajingan, beraninya kau mempermalukan Regu Kematian Negara Pulau kita. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4963, Tamparan. Harvey York menamparkan wajah Sakamoto dengan backhand, dan berkata dengan dingin. Aku akan mempermalukan Regu Kematian Pulaumu sekarang. Ayo, mati bersamaku. Buktikan padaku, Regu Kematian Negara Pulaumu tidak takut mati. Tidak bisa melakukannya, aku akan membantumu. Saat Harvey York berbicara, dia menamparkan Sakamoto lebih dari selusin kali dengan forehand dan backhandnya. Dalam sekejap, hidung Sakamoto memar dan wajahnya bengkak, seperti kepala babi. Adegan ini membuat penonton terdiam. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menonton semua ini, dan kelopak mata mereka melompat. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa menantu belaka bisa begitu sombong ketika dia sombong.
Apalagi si pemakan nasi lembek ini ternyata mampu menekan pria bengis seperti Sakamoto, bahkan memukuli wajahnya hingga membengkak. Ini tidak takut mati. Kamu harus tahu bahwa karena Sakamoto adalah anggota Regu Kematian Negara Pulau, dia pasti telah menguasai banyak sumber daya. Bahkan jika Harvey York memanfaatkannya untuk sementara waktu sekarang, begitu Sakamoto mulai membalas di masa depan, bisakah dia menjadi pemakan makanan lunak belaka? Apa yang harus ditanggung? Adapun Felipe Parada dan orang lain dari kantor polisi, mereka melihat pemandangan ini dengan lega. Betapa malunya aku barusan, betapa kerennya saat ini. Saya awalnya berpikir bahwa orang-orang di negara pulau ini benar-benar berani dan tidak takut mati, tetapi sekarang tampaknya mereka juga pengecut. Pada saat ini, Felipe Parada melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa para detektif harus mengawasi para pengawal di negara-negara pulau itu. Untuk menghindari seseorang mengambil keuntungan dari kekacauan untuk menyerang Harvey York untuk sementara waktu. Dalam sekejap, pedang terhunus dan suasana menjadi sangat tegang. Pada saat ini, Sakamoto menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Baginya, dia adalah penduduk pulau yang mulia, tetapi pada saat ini dia dipermalukan hanya di tanah musim panas. Ini bisa dikatakan sangat memalukan. Tapi masalahnya, dia tidak bisa bertarung dengan Harvey York sampai akhir sekarang. Karena tangan kanan Harvey York masih terikat pada timah, selama dia mengerahkan kekuatan, begitu senjata api C4 meledak, semuanya akan berakhir. Sakamoto mengklaim bahwa dia tidak takut mati, tetapi dia tahu bahwa, sebagai anggota Regu Kematian Negara Pulau, dia tidak bisa mati begitu saja. Kematian Anda sendiri harus memiliki nilai dan bobot. Setidaknya dia harus membawa putra tertua dari 10 keluarga teratas di negara H untuk mati bersama, sehingga tokennya bisa memasuki kuil pulau. Kalau tidak, jika dia mati tanpa siapa-siapa, dia tidak hanya tidak akan dipuji dan diabadikan, tetapi dia juga akan dibuang oleh orang-orang di negara kepulauan itu. Tentu saja, ini semua adalah alasan. Faktanya, Sakamoto sama sekali tidak ingin mati, dan dia tidak berani mati. Mengandalkan nama, bertarung tanpa takut mati, dia sangat senang menakut-nakuti orang. Jika dia benar-benar ingin mati, bagaimana dia bisa rela? Sakamoto marah dan marah sekarang. Dia ingin melawan, tetapi masalahnya adalah dia menemukan bahwa kultivasi seni bela dirinya benar-benar ditekan oleh Harvey York. Belum lagi jaraknya, bahkan senjata api C4 yang memegang peti bisa dikatakan melakukan segala kemungkinan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sakamoto mencibir, "Ya, kamu baik hati. Tidak mungkin orang yang baik seperti itu menjadi anonim. Jika kamu memiliki kemampuan, laporkan namamu. Coba kulihat." Tamparan. Harvey York memukul backhand-nya lagi. "Begitu banyak omong kosong, pegang aku dan mati bersama jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, berlututlah dan minta maaf. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu." Saat berbicara, tangan kanan Harvey York memberi isyarat lagi. Sakamoto, yang baru saja mengeluarkan sedikit keberanian, menjadi pucat lagi, dan menekan telapak tangan Harvey York dengan kedua tangannya, sangat takut Harvey York akan mematahkan keunggulannya. "Apa?" Maria Cabal dan wanita lainnya berteriak dan mundur ketakutan, semuanya tampak pucat. Mereka di sini untuk reuni kelas malam ini, bukan untuk kematian. Meskipun para pria hampir tidak bisa menjaga ketenangan mereka, keringat dingin di dahi mereka dan kaki mereka yang gemetar juga menunjukkan ketakutan batin mereka. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4964. Adapun Marvin Abe, ekspresinya bahkan lebih sulit untuk dilihat. Sejak debutnya, dengan identitasnya sebagai bangsawan pulau, pemula politik dan onmyoji, di mana dia tidak dipuji. Tapi hari ini, dia ditampar seperti ini di Jinling belaka. Yang paling penting adalah dia tidak berani berdiri dan mendukung Sakamoto sama sekali. Lagi pula, hasil dari pencadangan mungkin adalah Harvey York langsung memimpin. Orang gila ini. Pada saat ini, hati Marvin Abe sangat tidak bisa berkata-kata. Dia adalah orang kaya. Jika dia mati karena yang lunak, itu benar-benar akan menjadi kerugian. Dia ingin mengambil keuntungan dari kekacauan untuk pergi, tetapi satu-satunya jalan masuk dan keluar diblokir oleh orang-orang Felipe Parada, yang membuatnya terlihat murung. Saat ini, Sakamoto menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan, kenapa aku harus memilih? Sudah kubilang, yang paling kuinginkan adalah membunuhmu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Sakamoto, dan berkata dengan ringan, "Tentu saja aku tahu kamu ingin membunuhku. Tapi masalahnya, sekarang hidup dan matimu ada di tanganku. Kamu tidak punya cara ketiga untuk pergi. Sebagai pasukan kematianmu, terus tawar-menawar denganku di sini, apakah kamu benar-benar merasa malu? Jika Kaisar Negara Pulau Anda tahu bahwa Regu Kematian di bawah komandonya sangat buang air kecil, apakah menurut Anda dia akan muntah darah karena marah?" Mendengar Harvey York menyebut Kaisar, kelopak mata Sakamoto melonjak, dan kemudian dia mencibir, "Bajingan, apakah kamu benar-benar tidak takut mati?"
Harvey York mengangkat bahu dan berkata ringan, mengapa saya harus takut? Lihat, ada bangsawan pulau, pemula politik, dan Onmyoji hadir di sini. Ada regu kematian yang dipelihara dengan hati-hati oleh negara pulau sepertimu. Ada juga sekelompok pengkhianat yang melupakan nenek moyang mereka dan mengkhianati teman-teman mereka dan mencari kemuliaan. Akulah yang makan nasi lunak, dan aku mati dengan begitu banyak. Saya pikir saya masih bisa mendapatkan medali warga negara yang baik setelah saya mati, dan mungkin seseorang akan mendirikan monumen untuk saya untuk memperingatinya. Adapun kamu, selain dimarahi, tidak ada yang akan segera mengingatmu, kan? Jadi, karena saya tidak kehilangan apa-apa, mengapa saya harus takut? Juga, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa senjata api C4 meledak, dan aku akan mati bersamamu? Harvey York tampak acuh tak acuh. Ketika dia lahir dan mati di medan perang rahasia, pemandangan besar apa yang belum dia lihat? Apa senjata api C4 belaka di matanya? Bahkan jika itu benar-benar meledak, dia mungkin terluka, tetapi dia tidak akan pernah mati. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menendang Sakamoto keluar dari jendela pada saat keunggulan terputus, tanpa cedera. Pada saat ini, ketika mereka mendengar percakapan Harvey York dan Sakamoto, Maria Cabal dan yang lainnya gemetar. Bahkan Marvin Abe, yang menganggap dirinya bangsawan, memiliki mulut kering saat ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Di sisi lain, kelopak mata Sakamoto berkedut liar. Dia tidak melihat ketakutan apapun dari Harvey York, tetapi sebaliknya melihat semacam ketidakpedulian yang bisa melihat melalui hidup dan mati. Ketidakpedulian ini, seperti awan di langit, membuat Sakamoto sulit bernapas. Pada akhirnya, anggota regu kematian negara pulau itu menghela nafas dan berkata perlahan, "Wah, kamu sangat baik. Demi kamu begitu baik, aku minta maaf padamu. Nona Jonir, Direktur Parada, itu salahku barusan, tolong maafkan aku." Namun, ketika dia mengatakan ini, tidak ada banyak permintaan maaf di wajah Sakamoto, tetapi kebencian yang ditekan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4965 Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Sakamoto, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang etiket. Jadi, aku akan memberimu pelajaran. Minta maaf, dengan tulus. Misalnya, Anda harus berlutut pada saat ini, lalu memotong tangan Anda dan meminta maaf. Sekarang, apakah kamu ingin aku mematahkan tanganmu untukmu, atau kamu melakukannya sendiri?" Kata-kata Harvey York membuat Sakamoto mengaum, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Orang-orang negara H. Jangan berikan wajahmu. Demi kamu menjadi karakter, aku sudah minta maaf. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani mati bersamamu?" Saya memberi perintah, dan penjaga keamanan itu menarik senjata mereka pada saat yang sama. Apakah Anda pikir itu Anda atau saya? Dengan lambaian tangannya, dia melihat pengawal Nusantara yang besar membidik kepala Harvey York dengan senjata api terlepas. Jelas, selama ada ketidaksepakatan, mereka akan melakukannya. Melihat adegan ini, Felipe Parada dan yang lainnya juga langsung membuka asuransi senjata api, dan kedua belah pihak pun tegang. Harvey York tersenyum pada versi yang tampaknya garang dan tidak takut mati saat ini, dan berkata, "Mudah bagimu untuk menginginkan aku mati. Kamu lepaskan tanganmu sekarang, aku akan menariknya seperti ini, itu saja. Atau, apakah menurutmu tanganmu benar-benar bisa melawanku?" Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York memutar tangan kirinya sesuka hati. Retak, tangan Sakamoto menamparkan sebagai tanggapan, dan menggantung dengan lembut di sampingnya. "Apa?" Sakamoto berteriak, melihat jari telunjuk kanan Harvey York yang tersangkut di dadanya, wajahnya bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. "Berlutut atau tidak?" Harvey York berbicara dengan ringan. 3 detik terakhir, 3, 2. Dia menghitung tidak cepat atau lambat, tetapi tangan kanannya secara bertahap mengerahkan kekuatan, dan segera, memimpin langsung diperketat. Apa? Adegan ini membuat Maria Cabal dan wanita lainnya berteriak. Meskipun mereka burung pegar, mereka tidak ingin mati. Pada saat ini, mereka semua ingin pergi, tetapi mereka dihalangi oleh orang-orang Felipe Parada. Marvin Abe juga kaku saat ini, dan tanpa sadar ingin mengeluarkan Shikigami yang dia bawa untuk dipertahankan, tapi naluri ketakutan membuat gerakannya kaku. Dan Sakamoto berkeringat dingin. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia adalah seorang pengecut sama sekali. Tidak peduli seberapa dicuci otak kaisar negara pulau itu, dia tidak pernah memiliki tekad untuk bertarung sampai mati demi negara pulau dari awal hingga akhir. Apa yang dilakukan Harvey York hari ini tidak hanya menamparkan wajahnya, tetapi yang terpenting, menghancurkan hatinya. Seorang anggota regu kematian yang telah dididik oleh militerisasi negara pulau selama lebih dari 10 tahun, dan telah dididik oleh patriotisme negara pulau selama lebih dari 10 tahun, adalah Moluska yang tulang punggungnya telah dipompa mulai hari ini. Dia tidak bisa berdiri tegak lagi. Berlututlah. Segeralah berlutut. Permintaan maaf yang baik untuk Nona Jonir dan Direktur Parada. Bersujud dan minta maaf.
Tanpa menunggu Sakamoto mengatakan apa-apa, kali ini Abe akhirnya tidak tahan lagi, dia berbicara dengan tajam. Dia diundang ke Jinling untuk bermain, dan omong-omong, dia ingin melihat apakah dia bisa menerima Alexa Joyner, si Goblin. Bagaimana dia bisa mati dengan Harvey York secara misterius saat ini? Apakah kamu mendengar, tuanmu? Biarkan kamu berlutut. Harvey York menendang, kaki Sakamoto melunak, dan dia berlutut dengan pop. Tubuhnya yang kencang perlahan mengendur, dan dia tidak lagi memiliki temperamen untuk berani dan tak kenal takut. Harvey York bahkan tidak melihat Sakamoto yang sedang berlutut di tanah, tetapi tersenyum pada Abe dan berkata, "Tuan muda Abe, maafkan aku berlebihan. Pelayanmu sepertinya tidak berguna." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4966 mendengar kata-kata Harvey York, wajah Marvin Abe langsung lebih jelek daripada makan kotoran. Wajah yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita itu mengerikan. Bajingan ini, bukan hanya pembunuhan, tapi juga patah hati. Dalam hal status Marvin Abe, bagaimana dia bisa begitu dipermalukan? Melihat tangan Harvey York tidak lagi memegang kendali di dada Sakamoto, Abe buru-buru melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa Sakamoto pergi. Setelah itu, Marvin Abe memulihkan sedikit keberanian dan kepercayaan diri. Dia melangkah maju, menatap Harvey York, dan berkata sambil mencibir, "Wah, kamu benar-benar hebat. Malam ini tidak hanya merusak reuni alumni saya, tetapi juga memberi saya rasa malu yang tak ada habisnya untuk Marvin Abe. Keluarga Abe kami selalu menjadi tamparan di wajah. Jangan khawatir, setelah malam ini, aku pasti akan tampar." Sebelum Marvin Abe bisa menyelesaikan kata-katanya, Harvey York menamparnya dengan backhand. "Apakah aku membiarkanmu berbicara? Jika Anda tidak yakin, silakan datang dan ganggu saya. Tapi aku memperingatkanmu, sebelum kamu membunuhku, jika kamu berani melecehkan Alexa Joyner lagi, maka aku minta maaf, kamu mati." Sambil berbicara, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Marvin Abe, lalu dengan ramah membantunya merapikan kerahnya, lalu tersenyum kecil, berbalik dan berjalan pergi bersama Alexa Joyner, Felipe Parada, dan lainnya. Pada saat ini, Harvey York mengendalikan penonton, dengan aura mengerikan. Pengawal negara pulau itu tidak berani menghentikannya pergi. Melihat sosok Harvey York dan rombongannya yang pergi, Marvin Abe yang menutupi wajahnya memiliki ekspresi dendam di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. "Apa yang kamu katakan? Semua orang di Kongres Pulau akan membuat masalah." Sakamoto, regu kematian, ditekan dan tulang punggungnya patah. Bahkan Marvin Abe ditampar wajahnya. Apa yang dilakukan pria yang dibesarkan oleh Alexa Joyner itu? Setelah keluarga Jinling dipisahkan dari halaman, Fatih Kuilanlan membuat panggilan telepon dengan ekspresi terkejut sambil minum teh. Kemudian dia menutup telepon dan berjalan ke Araceli Hoffman yang sedang membaca kitab suci Buddhis dengan teh. Araceli Hoffman meletakkan sutra intan di tangannya dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Fatih Kuilanlan menghela nafas, "Kami mengatur agar Abe dari keluarga Abe datang dari negara pulau, dan kami berencana untuk bertemu dengannya besok untuk membahas hal-hal penting. Tapi tanpa diduga, sesuatu terjadi malam ini. Bajingan ini, atas nama asosiasi alumni, membuat janji dengan Alexa Joyner, yang didambakan. Tapi tak disangka, wajahnya ditampar oleh pria di samping Alexa Joyner. Bahkan pembunuh besar Sakamoto yang dia bawa sekarang tidak berguna." Fatih Kuilanlan mengatakan hal-hal ini, dan matanya yang indah penuh dengan kemarahan. Karya Sakamoto asli sangat berguna. Tapi sekarang, yang disebut anggota regu kematian telah menjadi serakah untuk hidup dan takut mati. Jadi apa gunanya pion ini? Hanya dapat dikatakan bahwa penduduk pulau benar-benar tidak berguna. Pria Alexa Joyner masih bisa mematahkan tulang punggung Sakamoto. Araceli Hoffman tampak terkejut. Kapan Alexa Joyner memiliki orang seperti itu? Fatih Kuilanlan sedikit mengernyit dan berkata, "Entahlah, kudengar tidak ada seorang pun di antara penonton yang bisa melihat penampilannya dengan jelas. Lagi pula, lampunya terlalu redup. Dan orang-orang itu begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani melihat wajahnya dengan cermat." Tetapi setelah mengatakan itu, pada saat ini Fatih Kuilanlan selalu merasa bahwa perilaku seperti ini sangat familiar. Sepertinya orang ini adalah Harvey York. Araceli Hoffman mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, kami masih meremehkannya. Dia jelas bukan Master Feng Shui biasa. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4967, Tuan Hoffman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fatih Kuilanlan meletakkan cangkir tehnya, dan matanya yang indah penuh dengan ekspresi serius. Apakah itu keluarga Chiba atau keluarga Abe, itu kerugian kecil. Tetapi akumulasi hal-hal ini akan memengaruhi tata letak Anda berikutnya di Jinling. Awalnya, menurut rencana, setelah Anda menendang keluarga Parada yang tertutup ke Wolsing dan keluarga Sidu yang tertutup kembali ke desa Tianmen di barat daya, Anda akan dapat menelan keluarga penggabung Jinling dan 4 keluarga tertutup lainnya. Tapi sekarang,
karena kemunculan si bajingan Harvey York, sekutumu telah diusir satu persatu, Tuan Muda Hoffman. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Araceli Hoffman memegang cangkir teh, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan ringan, keberuntungan dan kemalangan terletak di dalamnya, dan kemalangan bergantung padanya. Hari ini Harvey York dan Alexa Joyner tampaknya telah memanfaatkan segalanya. Tetapi dalam hal cara keluarga AB berperilaku, tidak mungkin masalah ini berlalu seperti ini. Mari kita pikirkan cara untuk menambahkan bahan bakar ke api, dan segera akan ada lebih banyak peristiwa menarik yang terjadi. Ketika Araceli Hoffman dan Fatih Kuilanlan berpikir tentang bagaimana menggunakan penduduk pulau untuk menyusahkan Harvey York. Harvey York telah kembali ke Jifutang. Setelah turun dari mobil Alexa Joyner, dia perlahan berjalan kembali ke aula Jifu Hall dan duduk. Setelah meninjau apa yang terjadi malam ini, Harvey York menemukan beberapa poin menarik. Misalnya, kemunculan Marvin AB terlalu kebetulan. Contoh lain, apa yang disebut reuni alumni semuanya berasal dari penduduk lokal Jinling, dan tidak ada orang dari kota lain yang muncul. Semuanya menunjukkan bahwa orang-orang Marvin AB seharusnya datang secara tidak terduga. Apakah itu Araceli Hoffman? Harvey York tersenyum kecil. Meskipun tidak ada bukti, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Marvin AB dan partainya adalah salah satu Araceli Hoffman dan bahkan aula panjang umur. Sangat disayangkan bahwa backhand ini belum diaktifkan secara resmi, dan bahkan sebelum kedua belah pihak bertemu secara resmi, dia menamparkan bidak catur itu. Tentu saja, jika Marvin AB tidak takut mati, dan benar-benar, dengan bantuan Araceli Hoffman, terus mengganggunya, Harvey York tidak keberatan terus menginjak-injaknya sampai mati. Tepat ketika Harvey York hendak menyeduh sepoci teh puer untuk dirinya sendiri, telepon tiba-tiba bergetar hebat. Dia menjawab telepon, dan suara lembut Marisol Yeager datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York, aku sangat mengganggumu. Besok adalah upacara peletakan batu pertama proyek Jinling Real Estate dan Jinling Garden kami. Kami secara khusus mengundang bintang besar Tatiana Gallardo untuk memotong pita untuk kami. Kamu adalah bos besar Jinling Real Estate, dan proyek Taman Jinling dimenangkan karena kamu. Kamu harus datang sendiri. Harvey York tertegun sejenak, hanya untuk mengingat hal seperti itu. Pada awalnya, dia menggambarkan plot Taman Jinling, mengatakan bahwa dia ingin menurunkan gunung sampah. Tak disangka, Santiago Luo dan Devora Oliveira dari keluarga Luo yang tersembunyi justru menganggapnya serius. Meskipun dia sekarang adalah salah satu pemegang saham utama Jinling Real Estate, jika bukan karena panggilan Marisol Yeager, dia benar-benar tidak tahu bahwa upacara peletakan batu pertama Jinling Garden sudah siap. Berpikir bahwa dia terlalu tegang baru-baru ini, dan hanya mengambil kesempatan ini untuk bersantai, Harvey York juga menyetujui masalah ini. Di pagi hari berikutnya, Harvey York selesai sarapan dan membantu lebih dari selusin tamu awal melihat foto-foto itu. Kemudian, sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Marisol Yeager, dia datang ke lokasi departemen proyek Taman Jinling. Adegan itu dihiasi dengan lampu warna-warni dan pengaturan warna-warni. Di gerbang, Marisol Yeager sudah menunggu lama. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4968 Marisol Yeager hari ini mengenakan setelan wanita dan rok profesional, stiletto hitam, stoking hitam, kuncir kuda tinggi, dan wajah lembut. Pada saat ini, Marisol Yeager seperti bunga yang menggoda, dan orang-orang yang lewat meneteskan air liur. Sangat disayangkan temperamennya terlalu dingin dan glamor, dan orang biasa tidak berani mendekat, apalagi memulai percakapan. Dan tidak ada orang lain di mata Marisol Yeager sama sekali, hanya menunggu dengan ekspresi acuh tak acuh. Hanya saja saat dia melihat sosok Harvey York di bawah sinar matahari pagi, senyum muncul di wajah Marisol Yeager, seperti 100 bunga bermekaran. Tuan Muda York, Anda di sini. Dia melangkah maju dan berbicara dengan lembut. Jika kamu tidak datang lagi, upacara pengguntingan pita ini harus dibatalkan. Lagi pula, tanpa upacara pemotongan pita, apa gunanya? Mendengar kata-kata mendalam Marisol Yeager, Harvey York tersenyum dan berkata, jangan katakan itu, aku, kakak Luo dan kakak ipar Lin, yang berbicara, dan aku, pemegang saham, hanyalah tambahan. Tapi karena aku berjanji padamu, aku harus datang meskipun itu adalah gunung pedang dan lautan api, kan? Mendengar ejekan Harvey York, wajah cantik Marisol Yeager sedikit memerah, dan dia juga sedikit senang. Ngomong-ngomong, Tuan Muda York, karena kamu di sini hari ini, kamu tidak bisa pergi setelah memotong pita. Banyak eksekutif perusahaan dan pemegang saham ingin bertemu denganmu, ahli Feng Shui yang menggambarkan plot Taman Jinling. Tahukah kamu, kami semua terkejut ketika kami menggali prasasti di Taman Jinling beberapa hari yang lalu. Setelah identifikasi Departemen Peninggalan Budaya, tablet batu itu asli, dan ini membuktikan bahwa tanah yang kami pilih adalah taman kerajaan ribuan tahun yang lalu. Tersiar kabar bahwa kantor penjualan kami di Taman Jinling akan ramai. Ayuro bahkan ada yang bilang harus beli gedung, tapi karena belum ada sertifikat prajualnya,
Kami tidak menjualnya, kami hanya meminta mereka mendaftar dulu. Euro, bagus, daftar dulu untuk saat ini. Harvey York sedikit mengangguk. Selama orang yang tahu bagaimana melakukannya, mereka akan mengerti apa yang diwakili oleh kata-kata Taman Jinling. Di tempat seperti itu, orang-orang dari spekulan real estate tidak boleh jahat terlibat. Anda harus merumuskan aturan pembatasan pembelian sesegera mungkin. Satu orang hanya dapat membeli satu set real estate di Taman Jinling paling banyak. Selain itu, desain Taman Jinling tidak boleh dimodifikasi secara membabi buta, tetapi akan terus maju dengan mantap sesuai dengan rasio luas lantai saat ini. Kami lebih suka mengambil rute yang lebih halus dan lebih rendah untuk membangun komunitas mewah yang nyata, dengan demikian menetapkan status Jinling Real Estate di dalam lingkaran. Itu tidak boleh jelek untuk kepentingan waktu. Mendengar kata-kata Harvey York, Marisol Yeager mengingatnya, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Muda York, jangan khawatir. Saya akan membuat piagam untuk hal-hal ini sesegera mungkin. Harvey York berkata dengan ringan, saya tahu bahwa Anda pasti akan menghadapi banyak perlawanan dan masalah jika kamu melakukan ini. Namun, tidak peduli masalah apapun yang kamu hadapi, selama itu adalah sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan sendiri, kamu dapat menemukanku. Marisol Yeager tidak menolak, tetapi mengangguk lembut, tetapi ada sedikit kesuraman ketika matanya jatuh keberadaan yang sangat baik, mengapa dia tidak memiliki diri di dalam hatinya. Tapi segera Marisol Yeager menekan hatinya yang gelisah lagi. Biarkan diri Anda tidak menuliskan pikiran Anda di wajah Anda. Segera, dia memimpin Harvey York ke lokasi peletakan batu pertama Departemen Proyek. Tamparan, tepat ketika Harvey York dan Marisol Yeager datang ke tempat kejadian, mereka mendengar seseorang menghancurkan sesuatu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4969 Harvey York dan Marisol Yeager mengikuti suara itu dan melihat bahwa gunting emas yang digunakan untuk memotong pita telah hancur ke tanah. Hal-hal yang terbuat dari emas murni relatif lunak. Setelah ini dihancurkan, gunting emas, yang menandakan kekayaan-kekayaan, akan langsung dibuang. Melihat adegan ini, seseorang yang tampaknya seorang eksekutif bergegas keluar dan berkata dengan keras, Tatiana Gallardo, apakah Anda pikir Anda adalah bintang besar dan dapat menghancurkan departemen proyek kami dengan santai? Jika kekayaan proyek Taman Jinling kami dirusak olehmu, bisakah kamu membelinya? Tamparan, sebelum eksekutif itu selesai berbicara, dia melihat di depan kerumunan, seorang aktris dengan riasan halus, sosok yang anggun, dan temperamen seorang saudari kerajaan melangkah keluar, dan kemudian menamparkan wajahnya dengan tamparan. Tamparan, peristiwa pemotongan pita yang rusak, saya membuat wanita tua itu menunggu di sini selama 10 menit. Apa yang terjadi dengan wanita tua yang menghancurkan gunting emas Anda? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, wanita tua itu membuat panggilan telepon untuk membiarkan orang menghancurkan departemen proyekmu, menjadikan upacara peletakan batu pertamamu hari ini sebagai pemakaman. Mendengar ini, pria yang tampak seperti seorang eksekutif menjadi hitam. Para eksekutif perusahaan lain saling memandang dengan cemas saat ini, tidak berani maju untuk menghalangi mereka. Lebih dari selusin anggota staf di belakang Tatiana Gallardo menyaksikan adegan ini satu persatu, arogan dan suka memerintah. Tampaknya Tatiana Gallardo melakukan hal seperti itu sebagai hal yang biasa. Salah satu asisten kecil mencibir, real estate Jinling Anda sangat besar. Saya mohon kakek dan nenek untuk meminta saudara perempuan kami Tatiana Gallardo untuk memotong pita untuk Anda. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberinya kursi utama, tetapi kamu bahkan membuatnya menunggu 10 menit. Apakah kamu tidak tahu bahwa saudari kita Tatiana Gallardo naik turun puluhan juta setiap menit? Aku memberitahumu, ini belum berakhir. Apakah upacara pemotongan pita berjalan lancar hari ini? Kalian semua harus membayar upah sesuai kontrak. Jika tidak, Anda harus menunggu untuk menerima surat pengacara. Setelah mengatakan ini, selusin anggota staf menjadi lebih bangga. Harvey York mengambil langkah, dan matanya yang ragu tertuju pada Marisol Yeager. Marisol Yeager tersenyum masam, lalu berbisik, wanita itu bernama Tatiana Gallardo, bintang besar yang kuceritakan padamu. Dia adalah juru bicara salah satu pemasok utama kami. Kali ini, pemasok sangat menyarankannya untuk meningkatkan lalu lintas dan popularitas untuk upacara pemotongan pita kami. Saya tidak bisa menolak, jadi saya mengundangnya ke sini. Dan di seberangnya adalah Direktur Departemen Publisitas perusahaan kami, Anna Scott. Dia bekerja dengan hati-hati dan bertanggung jawab, tapi terkadang agak kaku dan sedikit tradisional. Misalnya, dalam posisi pengguntingan pita ini, dia selalu menekankan bahwa Anda membutuhkan Master York untuk berdiri di sini, dan Tatiana Gallardo tidak memenuhi syarat. Untuk masalah ini, tim Tatiana Gallardo telah beberapa kali bertengkar dengan Anna Scott. Saya menemukan orang-orang dan Tatiana Gallardo memiliki hal-hal baik untuk dikatakan, dan kemudian menenangkan semuanya. Tapi tiba-tiba, Tatiana Gallardo menjadi sombong lagi 2 hari ini. Saya mengetahuinya setelah saya bertanya bahwa dia tampaknya telah menyusul keluarga Sandong Chiba dari 10 keluarga teratas.
Jadi dia merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi selir di masa depan, dan tentu saja dia menjadi sombong dan sadar diri. Dia mengancam pagi ini bahwa dia akan pergi jika dia tidak naik tahta. Sekarang karena hubungan yang membuatnya datang lebih awal, dia mengambil keuntungan dari topik untuk dimainkan. Setelah mengatakan ini, Marisol Yeager berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda York, itu mempengaruhi suasana hatimu. Aku akan menanganinya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4970. Secara alami, Harvey York tidak akan ikut campur dalam masalah sepele seperti itu. Dia mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa pergi. Segera, Marisol Yeager berjalan mendekat, tidak tahu harus berkata apa kepada Tatiana Gallardo. Namun saat berikutnya, Tatiana Gallardo tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Marisol Yeager. Mata Harvey York yang awalnya acuh tak acuh sedikit menyipit, dia berjalan cepat, melirik Marisol Yeager, dan merasa lega ketika dia menemukan bahwa itu hanya cedera kulit. Tanpa menunggu Harvey York berbicara, pada saat ini, asisten penyendiri tadi dengan dingin meremehkan semua orang yang hadir, dan berkata, Marisol Yeager, Anna Scott, dan kalian semua. Aku memperingatkanmu, judul hari ini, saudari kita Tatiana Gallardo berdiri. Selain itu, berdasarkan remunerasi yang disepakati, ada juga kompensasi 3 kali lebih banyak. Kalau begitu ini selesai untuk hari ini. Kalau tidak, kita akan menikam masalah ini. Jangan katakan apa-apa lagi. Jika 30 juta penggemar saudari kita Tatiana Gallardo tahu bahwa Anda memperlakukannya seperti ini, departemen penjualan akan menghancurkannya untuk Anda. Jadi, jangan berpura-pura punya sedikit uang di real estate Jinling. Kau benar-benar menginginkan pria liar yang muncul entah dari mana untuk menduduki kursi saudari kita Tatiana Gallardo. Kamu sedang berpikir tentang kentut. Juga, saudari kita Tatiana Gallardo berteman dekat dengan Cecilia Bracco, pemimpin Departemen Pembangunan Perumahan dan Pedesaan Jinling yang berspesialisasi dalam penjualan perumahan. Itu membuat saudari kita Tatiana Gallardo marah, dan hanya satu panggilan telepon akan mengubah proyek Taman Jinling Anda menjadi pemakaman Jinling. Setelah mengatakan ini, asisten kecil itu tampak bangga. Dan sekelompok staf di belakangnya semua memandang sekeliling dengan jijik, dengan sikap satu orang menjadi seekor ayam dan seekor anjing. Anna Scott marah, sejak zaman kuno, tidak ada alasan bagi juru bicara untuk berdiri di kursi utama. Kursi utama disediakan untuk bos besar kami di Jinling Real Estate. Kamu melakukan ini, itu tidak masuk akal, itu melanggar aturan. Aturan, asisten kecil itu mencibir. Aku memberitahumu, di sini, kata-kataku adalah aturannya. Tidak senang, pukul aku. Jika kamu berani meneleponku, aku akan membunuhmu dengan panggilan telepon. Percaya atau tidak, Anna Scott ingin melakukannya, tetapi dia tidak berani, karena dia tahu konsekuensinya, dan seluruh tubuhnya gemetar saat ini. Dan ketika asisten kecil melihat adegan ini, dia menjadi semakin menghina. Ayo, pukul kami. Kamu tidak berani melakukannya hari ini, cukup berlutut dan minta maaf, dan kamu harus siaran langsung. Biarkan netizen melihat wajah jelekmu kapitalis. Aku memberitahumu, jika kamu tidak menyetujui permintaan kami, kamu Real Estate Jinling, tunggu saja kebangkrutannya. Pada saat ini, asisten anjing kecil terus-menerus mengaum. Tamparan, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia menamparkan asisten itu. Itulah yang kamu minta untuk dirimu sendiri. Aku memindahkanmu. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apa? Asisten kecil itu terbang menutupi wajahnya, dan hidungnya membiru dan wajahnya bengkak ketika dia menyentuh tanah. Dia benar-benar terpana oleh tamparan ini, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani memukulinya. Dia adalah asisten pertama dari bintang besar Tatiana Gallardo. Apakah orang yang memindahkannya ingin mati? Dia tidak hanya memiliki koneksi, energi, tetapi juga latar belakang. Kemanapun Anda pergi, bukankah pemilik unit harus bertanya padanya? Berlutut padanya, ada apa hari ini? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4971. Asisten kecil itu berdiri pada saat ini, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan meraung ke Harvey York, bajingan, kamu berani memukulku. Jika kamu memiliki kemampuan, coba lagi. Tamparan, Harvey York tampak acuh tak acuh, dan pukulan backhand yang merupakan tamparan besar lainnya. Asisten kecil itu berteriak, dan terbang lagi. Aku sudah lama berada di Jinling, ini pertama kalinya aku mendengar permintaan yang begitu murah. Semua orang melihatnya, dia memohon padaku. Harvey York berkata sambil menyeka jarinya dengan tisu, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Penonton tercengang, semua orang memandang Harvey York, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dua tamparan Harvey York benar-benar menyegarkan, menghilangkan semua kemarahan yang baru saja diterima Anna Scott. Tetapi untuk dua tamparan ini, Jinling Real Estate mungkin harus membayar harga yang tak terbayangkan. Jika salah satu tidak bagus, proyek Taman Jinling akan dibatalkan.
Tidakkah orang ini tahu bahwa untuk menjadi hal yang besar, dia dapat menanggung beberapa keluhan kecil? Bagaimanapun, Tatiana Gallardo memiliki puluhan juta penggemar, dan keluarga Sandong Chiba adalah pendukungnya. Begitu dia menyebarkan apa yang terjadi hari ini, saya khawatir tidak akan ada masalah kecil. Selain itu, Tatiana Gallardo juga mengenal Cecilia Braco, yang dikenal sebagai master pemusnah dari Departemen Pembangunan Perumahan dan Pedesaan Jinling. Saya khawatir ini akan sangat merepotkan. Marisol Yeager sedikit terkejut melihat adegan ini, meskipun dia merasa manis, mengetahui bahwa Harvey York tidak bertindak impulsif, tetapi melampiaskan amarahnya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa saat ini, tetapi tanpa syarat mendukung Harvey York. Pada saat ini, Anna Scott menjadi tenang, melirik Harvey York, dan berkata, "Saudara ini, saya tahu Anda dari Jinling Real Estate. Aku tidak bisa melihat pelacur ini bertindak sembarangan. Tapi jangan menempatkan dirimu di dalamnya. Kamu tidak bisa melawan mereka." Jelas, dia mengira Harvey York adalah karyawan biasa yang lewat. Setelah itu, Anna Scott melangkah maju dan berkata dengan ringan, "Tatiana Gallardo, saya akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Kamu bisa menuntutku atau melapor ke pejabat. Saya melakukannya dengan seluruh kekuatan saya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan Jinling Real Estate. Tampar, apa yang kamu? Kapan kamu memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu di depanku?" Tatiana Gallardo sangat marah. Dia adalah bintang besar. Setelah bertahun-tahun debut, berapa banyak bos besar yang dia tiduri. Hubungan dan energinya luar biasa. Tapi hari ini benar-benar ditampar oleh Real Estate Jinling. Apakah itu dapat ditoleransi atau tidak tertahankan? Aku memberitahumu, apakah masalah ini ada hubungannya dengan orang lain? Apakah itu ada hubungannya dengan Jinling Real Estate? Tidak masalah apa yang kamu katakan. Hanya aku, Tatiana Gallardo, yang mengatakannya. Saya katakan, salah satu dari Anda dihitung sebagai satu hari ini, dan semuanya berakhir. Dan Jinling Real Estate juga ditakdirkan untuk ditutup, kataku. Mendengar kata-kata Tatiana Gallardo, asisten kecil itu langsung menatap Harvey York dengan ekspresi kesal. Jelas dia memutuskan bahwa Harvey York sudah mati kali ini. Hancur, iya, Harvey York berbicara dengan ringan. Karena itu sangat luar biasa. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Aku berdiri di sini hari ini, kamu memiliki kemampuan untuk membuatku berlutut. Jika kamu tidak bisa membuatku berlutut, maafkan aku. Kamu harus berlutut hari ini. Tatiana Gallardo tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York akan berani menantang dirinya sendiri. Pada saat ini, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata dengan tajam, "Li kecil, jangan sopan kepada mereka. Panggil, goyang orang. Biarkan orang-orang dari Jinling ini mengerti apa itu energi." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4972. Pada saat ini, sekelompok staf cantik di belakang Tatiana Gallardo semua memandang Harvey York dengan jijik. Jelas, dalam persepsi mereka, tidak ada orang yang berani berpura-pura dibandingkan dengan Tatiana Gallardo akan memiliki akhir yang baik. Sekarang semakin kuat bajingan ini berpura-pura, semakin buruk dia akan mati dalam beberapa saat. Vanessa Ortiz, yang ditampar 2 kali oleh Harvey York, sedang memegang ponselnya saat ini, menatap Harvey York dan hampir menggigit giginya. "Kamu hanya menunggu untuk mati. Ketika sahabat saudari kita Tatiana Gallardo datang, kamu akan mati." Harvey York membawa tangannya di punggungnya, dan berkata dengan tenang, "Saya harap orang yang Anda panggil tidak akan langsung berlutut. Itu cukup membosankan." Vanessa Ortiz mencibir dan menunggu panggilan terhubung, lalu berkata dengan lembut, "Tim, halo, kami dipukuli. Kami telah melaporkan nama Anda, tetapi mereka tidak memberi Anda wajah." Pada saat ini, Vanessa Ortiz tampak seperti dia telah sedih, dan menangis pada saat yang sama. Kebanyakan orang yang tidak tahu akan mengira dia adalah menantu kecil yang telah diganggu dan tidak punya tempat untuk pergi. Segera, Vanessa Ortiz menutup telepon, dia melanjutkan kengeriannya, menatap Harvey York dan menggertakkan giginya, "Wah, tunggu mati. Tim akan segera datang. Pada saat itu, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati." Karena itu, Vanessa Ortiz juga menunjuk yang lain di lapangan dan mencibir, "Kalian, salah satu dari mereka dianggap satu, kalian semua tidak dapat melarikan diri hari ini." Harvey York tampak acuh tak acuh, dan sama sekali tidak berniat memperhatikan Vanessa Ortiz ini. Di satu sisi, Anna Scott melangkah maju dan berbisik, "Saudaraku, lupakan saja. Jika keadaan terus meningkat, itu akan merepotkan." Orang yang mereka panggil bernama Cecilia Braco. Ini adalah sosok kekuatan nyata dari perumahan Jinling dan Departemen Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dan Cecilia Braco ini selalu benar dan salah, membalikkan hitam dan putih. Aku khawatir itu akan sangat merepotkan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Marisol Yeager di satu sisi juga datang dan hendak mengatakan sesuatu. Anna Scott sudah menghela nafas dan berkata, "Presiden Huangpu, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini hari ini. Aku tidak menanganinya dengan baik." Marisol Yeager memandang Harvey York dengan aneh.
Harvey York berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, Tuan Huang, Anda akan baik-baik saja hari ini, dan Jinling Real Estate kami akan baik-baik saja." Ngomong-ngomong, ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk memiliki sesuatu yang salah. Anaskud tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak mengerti bagaimana Harvey York bisa mengatakan hal seperti itu. Sebuah faksi kekuatan nyata seperti Cecilia Braco menakutkan. Yang disebut Yan Wang Yidou dan iblis kecil yang sulit dihadapi adalah orang-orang seperti dia. Ungkapan Harvey York bahwa Cecilia Braco bukan apa-apa, sungguh membuat Anaskud mendesah dalam hatinya. Anak muda belum berjalan di masyarakat, tidak tahu langit tinggi. Dia sudah siap, dan dalam sekejap, tidak peduli apa, dia harus menanggung semuanya. Anda tidak bisa membiarkan seorang pemuda seperti Harvey York menanggung konsekuensi dari insiden ini. Lagi pula, itu bisa menghancurkan hidupnya. Potong, mendengar bahwa Harvey York masih berpura-pura saat ini, Tatiana Gallardo dan rombongannya mencemooh. Jam berapa? Masih menghibur Anaskud. Apakah orang ini tidak tahu alasan mengapa Raptors tidak bisa mengalahkan Jiang? Karena Tatiana Gallardo dan rombongannya berani begitu sombong di Jinling, mereka harus percaya diri. Boom, pada saat ini, beberapa kendaraan penegak hukum berhenti di pintu, dan kemudian pintu ditendang terbuka, dan selusin pria dan wanita berseragam berjalan turun. Cecilia Braco jangkung yang memimpin. Setelah Sam Braco dan Harvey York bertarung di Pavilion Yin yang hari itu, Sam Braco menghilang tanpa jejak, tetapi Cecilia Braco baik-baik saja. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4973. Tapi Cecilia Braco juga orang yang pintar. Dia tahu bahwa Harvey York dan Lisandro Parada, Direktur Departemen Pembangunan Perumahan dan Pedesaan, adalah saudara, jadi dia sama sekali tidak berniat membalas dendam dari Harvey York. Setelah mengenal Tatiana Gallardo dan terhubung dengan keluarga Sandong Chiba, sehingga dia bisa berpindah departemen, Cecilia Braco langsung mengelola gedung tersebut. Harus dikatakan bahwa mengelola kawasan ini jauh lebih kaya daripada mengelola Museum Matahari Feng Shui. Oleh karena itu, Cecilia Braco awalnya berwajah cantik saat ini, tetapi sekarang baunya sedikit gemuk. Pada saat ini, dia melangkah pergi dan berkata dengan dingin, "Siapa yang berani menyentuh pacarku Cecilia Braco? Apakah Jinling Real Estate ingin menghentikan bisnis?" Karena yang disebut hakim lebih baik sekarang, Cecilia Braco memiliki kekuatan besar. Selama dia mau, dia bisa merebut perusahaan konstruksi sesuka hati. Melihat wanita berbisa dan beracun ini dari faksi kekuatan nyata dari Departemen Pembangunan Perumahan dan Perkotaan Pedesaan, ekspresi para eksekutif yang hadir dan Anaskud dan yang lainnya berubah. "Tim, kamu di sini. Bajingan ini yang tidak hanya tidak memberi kita wajah saudari Tatiana Gallardo, tetapi juga memukuli saya. Lihat, dia membuat wajahku bengkok. Saya menghabiskan puluhan ribu dolar untuk ini, Anda harus melakukan keadilan untuk saya." Melihat Cecilia Braco datang, Vanessa Ortiz bergegas mendekat dan langsung berlutut dan menjilat. "Ya, punya nyali. Bahkan orang-orang yang dilindungi oleh Cecilia Braco berani bergerak, kamu Real Estate Jinling benar-benar kacau." Pada saat ini, Cecilia Braco mengeluarkan sertifikat penegakan hukumnya dan menyala, dengan tampilan arogansi dan kecemerlangan. "Hari ini, kita harus memberikan kompensasi 100 juta. Pihak-pihak yang terlibat harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Kalau tidak, tunggu pintunya ditutup." Saat berbicara, Cecilia Braco melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin petugas penegak hukum yang tampan berbaris di belakangnya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Oke, saya akan membayar 100 juta yuan hari ini, berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berlalu. Bajingan, beraninya kamu belajar dari ibuku, ibuku." Cecilia Braco sangat marah. Saat berikutnya, dia berbalik untuk melihat Harvey York, dan hampir menjadi liar, tetapi segera ekspresinya menjadi kaku, dan bagian kedua dari kalimat itu seharusnya ditarik kembali. "York, York, 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 York. Tuan York, apa kabar?" Cecilia Braco, yang masih arogan tadi, tergagap, dan momentum arogan menghilang, digantikan oleh bau berlutut dan menjilat. Sikap ini berubah begitu cepat sehingga Tatiana Gallardo dan yang lainnya tercengang. Anaskud dan eksekutif lainnya juga saling memandang dengan cemas, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Marisol Yeager yang menghela nafas dalam hatinya. Cecilia Braco benar-benar tidak beruntung, dan menembak lagi. "Tim, melihat kulitmu, Gao Seng telah menghasilkan banyak uang." Harvey York mengaitkan jari telunjuknya pada Cecilia Braco. Cecilia Braco menyunggingkan senyum jelek dan berkata, "Terima kasih. Jangan, aku tidak punya kemampuan untuk melindungimu." Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah mulus Cecilia. "Lagi pula, di bawah manajemen timmu, Jinling Real Estate kami telah kacau." Kelopak mata Cecilia Braco melonjak, dan dia menggigil, "Tuan York, saya hanya bercanda. Kompensasi 100 juta adalah lelucon." "Iya, apakah itu lelucon untuk berlutut dan meminta maaf?" "Iya." Harvey York tersenyum, tetapi saat berikutnya wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menamparkan backhand-nya. Tamparan.
Tim, sebagai petugas penegak hukum, tidak baik bagimu untuk menarik kembali kata-katamu. Bagaimana kalau aku mengajarimu pelajaran lain hari ini? Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4974. Tamparan Harvey York sangat keras, menyebabkan wajah Cecilia Braco menjadi merah dan bengkak, dan bintang emas muncul di depannya. Tetapi dia tidak berani marah, tetapi berkata dengan wajah malu-malu, Tuan York memberi saya pelajaran. Dan tolong beri aku pelajaran. Tamparan, Harvey York sama sekali tidak sopan, dan tidak bermaksud mengasihani Giok sama sekali, dan menamparkan forehandnya lagi. Sebagai aparat penegak hukum, saya mewakili citra pemerintah. Jika Anda tidak memerintah untuk rakyat dan tidak menegakkan keadilan, apakah Anda layak mendapatkan kulit Anda? Tamparan. Tidak ada perbedaan antara benar dan salah, hitam dan putih tidak jelas, menindas pria dan wanita, Anda masih berani menunjukkan dokumen penegak hukum Anda. Tamparan. Jika kamu tidak menanyakan fakta atau masa lalu, kamu harus membuat orang berlutut dan mengakui kesalahan mereka dan memberi kompensasi 100 juta yuan. Siapa yang memberimu kekuatan? Tamparan, kali ini, ingat pelajarannya. Harvey York menamparkan tamparan terakhir dan memutar kipas Cecilia Braco langsung ke tanah. Kemudian dia mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Cecilia Braco berguling dan memanjat, mengangguk dan membungkuk, terima kasih Tuan York atas bimbingan Anda, dan terima kasih Tuan Muda York atas belas kasihan Anda. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada adegan ini, Tatiana Gallardo dan rombongannya tercengang, seperti disambar petir. Beberapa orang terus menggosok mata mereka, mencoba memastikan mereka tidak pusing. Beberapa orang terus menamparkan diri mereka sendiri, mengira mereka sedang bermimpi. Sangat disayangkan bahwa tidak ada cara untuk mengubah fakta bahwa ada darah di depan Anda. Setelah memecahkan Cecilia Braco, Harvey York memandang Tatiana Gallardo dan Vanessa Ortiz dan partinya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, maaf, orang yang kamu temukan sedang berlutut. Tidak bisa menahanku. Sekelompok staf saling memandang, dan mereka pikir itu luar biasa bahwa Harvey York dapat dengan mudah menekan Cecilia Braco. Tapi itu saja. Lagi pula, mereka baru saja mendengar dari kata-kata Cecilia Braco bahwa Harvey York harus menjadi ahli Feng Shui. Master Feng Shui ini memiliki sedikit kemampuan, dan dia telah menyusul pria besar yang tinggal di departemen konstruksi. Kalau tidak, Cecilia Braco tidak akan begitu takut padanya. Tapi itu saja, bahkan jika seseorang memiliki latar belakang di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan, apa itu? Bagaimana mereka bisa mengalahkan saudara perempuan mereka Tatiana Gallardo? Apa? Kamu ingin langsung berlutut, atau terus mengguncang orang? Harvey York tersenyum kecil. Saya tidak punya banyak waktu, dan saya memiliki kesabaran yang buruk. Melihat gestur Harvey York, Tatiana Gallardo langsung berang. Bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memamerkan kekuatanmu dengan memiliki sedikit hubungan di Jinling? Aku akan menelepon Chiba Sao, dan kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kamu tunggu aku. Dalam hati Tatiana Gallardo, pendukung besarnya, Christian Chiba dari keluarga Sandong Chiba, adalah anggota dari 10 keluarga teratas. Orang seperti itu memiliki energi yang cukup di semua bagian negara H, dan satu kalimat dapat menyelesaikan banyak hal. Untuk menghancurkan bajingan seperti Harvey York dengan mudah, yang diperlukan hanyalah panggilan telepon dari Christian Chiba. Harvey York memandang pihak lain di telepon dengan setengah tersenyum tetapi tidak menghentikan suara itu sedikitpun. Segera, telepon Tatiana Gallardo terhubung, dan dia melihat ke sekeliling penonton seperti kekuatan flamboyan, lalu menekan speakerphone, dan berkata dengan lembut, Tuan Ketujuh, ini saya. Tatiana Gallardo, aku diganggu oleh Udik di Jinling. Dia tidak hanya ingin memakan tauku, tapi aku tidak mau, dan dia menamparku. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melindungiku. Hari ini aku harus patuh, dan aku harus patuh. Wajah Harvey York tidak bisa berkata-kata atas tambahan Tatiana Gallardo. Kakak, kamu bahkan tidak melihat wajahmu sendiri, kamu harus menurut jika tidak. Saya masih takut keracunan jika Anda mempostingnya terbalik. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4975. Dan ketika mereka mendengar bahwa wanita mereka dipukuli, dan seseorang ingin memakai topi, orang di seberang telepon langsung marah. Hehe, Jinling adalah tempat yang hancur, itu benar-benar kuil kecil, iblis kecil, bajingan yang dangkal. Seseorang benar-benar memukul kepala wanita saya dengan sebuah ide, lalu dia tidak sabar. Wah, aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang aku berlutut dan meminta maaf dan membiarkan Tatiana Gallardo menanganinya, maka masih terlambat. Jika tidak, keluarga Sandong Chiba kami akan menghancurkanmu sampai mati. Ada arogansi yang tak terkatakan dalam kata-kata Christian Chiba, semacam arogansi dan arogansi. Jelas, dia selalu mampu menghancurkan banyak orang hanya dengan satu kata. Kamu mendengarnya, jangan berlutut dulu. Tatiana Gallardo memandang Harvey York dengan bangga. Christian Chiba marah, konsekuensinya sangat serius.
Pada saat ini, Harvey York melangkah maju. Tatiana Gallardo hendak mencibir, menunggu Harvey York berlutut. Tapi Harvey York telah berkata dengan enteng, "Christian Chiba, kan? Saya tidak peduli apakah Anda adalah garis langsung atau garis agunan. Aku hanya memberitahumu satu hal, namaku Harvey York. Sebelum kamu ingin menginjakku, tanyakan pada Pablo Chiba dan Lina Chiba, apakah mereka punya nyali." Mendengar kata-kata Harvey York, Tatiana Gallardo dan rombongannya semua tampak lesu. Semua orang melihat ekspresi Harvey York, penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Apakah dia bahkan tahu dengan siapa dia berbicara? 10 keluarga teratas, Christian Chiba dari keluarga Shandong Chiba. Apakah pria besar seperti ini dengan tangan dan mata di langit dan lingkaran atas, dapatkah dia tersinggung oleh Master Feng Shui kecil? Mungkinkah dia tidak tahu bahwa jika orang-orang besar ini ingin membunuhnya, mereka bahkan tidak perlu memberi perintah? Petunjuk, akan ada banyak orang yang melakukan sesuatu. Harvey York. Bertentangan dengan harapan semua orang, Christian Chiba, yang berada di seberang telepon, memiliki nada arogan, tetapi pada saat ini, dia jelas terengah-engah, dan ada getaran 3 titik dalam suaranya. "Anda Harvey York, Tuan York." Harvey York berkata ringan, "Ini aku." Suara di seberang telepon hening lagi, dan segera, suara Christian Chiba penuh dengan pujian, "Tuan York, maafkan aku, orang-orangku yang bodoh, salahkan aku. Jika kamu menyukai wanita itu Tatiana Gallardo, mainkan saja dan lakukan apapun yang kamu mau." Meskipun mereka berada di Shandong, jelas, sebagai manajemen puncak keluarga Shandong Chiba, mereka telah diperingatkan baru-baru ini. Artinya, siapapun bisa tersinggung, tapi Harvey York tidak bisa tersinggung. Mendengar kata-kata Harvey York pada saat ini, jiwa Christian Chiba hampir terbang. Bagaimanapun, Lina Chiba tahu persis apa yang akan dia lakukan setelah dia mengambil alih kekuasaan. Jika dia menyinggung Harvey York, Lina Chiba pasti akan membunuh kerabatnya dengan benar. "Kau pikir aku menyukai wanita ini?" Nada bicara Harvey York menjijikkan. Ya, dalam hal status bangsawanmu, bagaimana wanita seperti itu bisa jatuh ke matamu? Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan." Christian Chiba terus berbicara, nadanya sangat rendah hati dan penuh hormat. Pada saat ini, Tatiana Gallardo dan rombongannya semua memiliki wajah lesu, dan mereka bahkan harus menutup mulut mereka agar tidak berteriak. Di sisi lain telepon, tetapi mereka adalah dewa, Christian Chiba yang maha kuasa. Siapa Harvey York ini? Dia benar-benar meminta Christian Chiba untuk berlutut setelah namanya diumumkan, dan dia berlutut dengan saksama. Harvey York tidak memiliki komitmen dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya berpartisipasi dalam pemotongan pita proyek perusahaan hari ini. Wanita Anda tidak hanya menghancurkan gunting emas kami, tetapi juga memukul orang-orang saya, yang memengaruhi reputasi kami." Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.